Bab 931 Penyembuhan. Zhou Yu dan Yun Feifei melarikan diri dari kebun obat dan berlari liar sejauh 7 atau 8 kilometer tanpa henti. Awalnya, Zhou Yu berencana untuk langsung meninggalkan daerah ini. Namun, saat mereka berlari, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, tubuhnya gemetar, dan dia batuk seteguk darah. Hal ini membuat Yun Feifei sangat ketakutan. Zhou Yu. Yun Feifei segera mengulurkan tangan untuk mendukung Zhou Yu. Baru saat dia mencengkeram lengannya, dia sadar bahwa tubuhnya sudah berlumuran darah. Wajah Zhou Yu pucat pasi, dan dia tersenyum pahit. Aku baik-baik saja. Hanya saja, penggunaan ki sejatiku tadi memperburuk cedera meridianku. Saudari Yun, aku harus menggunakan beberapa herbal untuk segera sembuh. Yun Feifei mengamati sekelilingnya dan dengan cepat melihat sebuah gua yang hampir tak terlihat. Di sana, dia mendukung Zhou Yu dan membawanya ke dalam gua. Zhou Yu duduk bersila, pertama-tama mengalirkan ki sejati kayu Yi-nya untuk sementara meringankan luka-lukanya. Kemudian, ia menatap Yun Feifei dan berkata, "Kakak Yun, aku butuh kamu untuk menjadi pelindungku. Aku butuh waktu." "Tidak masalah." Yun Feifei menatapnya tajam lalu melangkah keluar. Zhou Yu tidak membuang waktu. Ia segera mengeluarkan rumput Vena Ilahi, serta beberapa pil yang telah dimurnikannya sebelumnya, bersiap untuk memperbaiki meridiannya. Setelah melangkah keluar gua, Yun Feifei segera mengumpulkan beberapa kayu kering dari area tersebut untuk menutupi pintu masuk gua. Dia lalu mengeluarkan jimat larangan dari paviliun bela diri dan menyegel gua itu sepenuhnya. Meskipun jimat semacam itu tidak dapat dibandingkan dengan penghalang susunan, jimat tersebut efektif dalam menyembunyikan gangguan apapun dari dalam gua. Setelah selesai, Yun Feifei menyembunyikan dirinya di sekitar perimeter gua. Dari sudut pandang luar, tampak seolah tak seorang pun pernah menginjakkan kaki di sini. Namun, yang tidak disadari Yun Feifei adalah di rerumputan sekitar gua itu, terdapat banyak sekali makhluk kecil mirip serangga, tidak lebih besar dari semut, matanya memancarkan cahaya hijau yang menyeramkan. Tersembunyi dalam kegelapan, Yun Feifei menahan auranya semampunya sambil meningkatkan kesadaran sensoriknya hingga ke puncaknya. Menit demi menit, waktu terus berdetak. Di sekelilingnya, yang terdengar hanya suara kicauan burung dan dengungan serangga. Tiba-tiba, getaran samar datang dari bawah tanah. Saraf Yun Feifei langsung menegang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah getaran itu. Meskipun hutan lebat menghalangi pandangannya, dia dapat dengan jelas merasakan riak kekuatan langit dan bumi yang terpancar dari arah itu. Mata Yun Feifei terbelalak karena terkejut. Perlu dicatat bahwa dia sekarang berada setidaknya 7 atau 8 kilometer jauhnya dari kebun obat, yang jaraknya sendiri 4 hingga 5 kilometer lagi dari lembah Raja Obat. Agar getaran dan fluktuasi kekuatan langit dan bumi dapat mencapai jarak sejauh ini, keributan itu pasti disebabkan oleh pertempuran yang melibatkan setidaknya seorang ahli alam suci akhir. Apa yang terjadi di Medicine King Valley? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan insiden pencurian tanaman obat sebelumnya? Apakah ada seseorang yang membuat marah para penjaga lembah Raja Pengobatan? Mustahil. Hati Yun Feifei bergejolak karena keraguan, tetapi dia menahan rasa ingin tahunya dengan erat, dan fokus menjaga Zhou Yu. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Saat itu hari sudah larut malam. Pada saat itu, suara samar sesuatu yang mengiris udara tiba-tiba mencapai telinganya. Suaranya nyaris tak terdengar, namun membuat rambut Yun Feifei berdiri tegak, memenuhi dirinya dengan rasa bahaya yang luar biasa. Tanpa ragu, dia mengaktifkan teknik gerakannya untuk menghindar ke samping. Ledakan. Saat dia bergerak, ledakan dahsyat terjadi. Pohon tua besar tempat dia bersembunyi hancur dalam sekejap. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengamati sekelilingnya. Saat itulah dia melihat mereka, beberapa sosok bayangan muncul dari kegelapan. Sosok-sosok ini telah mengelilinginya sepenuhnya. Di barisan terdepan berdiri seorang lelaki tua, wajahnya penuh kebencian, matanya berkilat penuh kebencian. Kalian orang luar yang tercela berani mencuri tanaman herbal lembah Raja Obat, dan kalian bahkan mencoba masuk ke wilayah kami. Tak tertahankan. Yun Feifei tidak menyadari bahwa ia telah dikepung begitu cepat. Kini, mendengar kata-kata lelaki tua itu, jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru menjawab, "Senior, kami tidak memaksa masuk ke lembah Raja Obat. Kami hanya mengambil satu ramuan. Mohon maaf, tapi kami sangat membutuhkannya. Jika kami menyinggung Anda dengan cara apapun, kami bersedia memberikan kompensasi." Namun, kepala penegak hukum tidak mendengarkan. Tatapannya malah semakin dingin, berkilauan dengan cahaya mematikan. "Kita, siapa lagi yang ada di sini? Mereka pasti bersembunyi di dekat sini. Cari mereka segera." Atas perintah sang tetua, bawahannya segera mulai mencari. Kepanikan mencengkeram Yun Feifei.
Ia tak mampu lagi menjelaskan dan langsung melancarkan serangan mendadak pada seorang seniman bela diri sejati puncak yang sedang bergerak menuju gua. Serangannya membuat marah penduduk lembah raja pengobatan. Hati-hati. Semuanya, serang. Habisi gadis ini dulu. Mendengar teriakan tetua itu, lebih dari 10 puncak seniman bela diri bawaan berkumpul pada Yun Feifei dalam sekejap. Meskipun Yun Feifei adalah seorang ahli alam suci, meski dipromosikan melalui metode pengobatan, kemampuannya masih jauh di atas para seniman bela diri bawaan ini. Dengan mengerahkan kekuatannya, dia menahan serangan 10 lebih lawan dan dengan cepat membuat beberapa dari mereka terlempar. Penatua penegak hukum tidak ikut campur dalam keributan, dia tetap fokus berjaga-jaga terhadap orang kedua yang tidak dikenal yang belum muncul. Namun, hanya dalam beberapa menit, lebih dari separuh bawahannya telah terluka oleh Yun Feifei, dan sisanya tampak kehilangan pijakan. Dengusan dingin lolos dari bibir si tetua saat dia menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di belakang Yun Feifei, melancarkan serangan diam-diam dengan waktu yang tepat. Yun Feifei tidak mengantisipasi gerakan tiba-tiba tetua itu. Menyadari ancaman yang akan datang, ia mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Bam! Pukulan keras si tua itu mengenai tepat di punggungnya. Puff! Yun Feifei meludahkan darah, menjerit kesakitan saat ia terlempar ke udara, menabrak pohon kuno sebelum jatuh ke tanah. Meski kesakitan, dia berusaha berdiri. Namun tubuh bagian atasnya berlumuran darah, dan tubuhnya yang gemetar memperlihatkan siksaan yang dialaminya. Kepala penegak hukum menatapnya dengan dingin. Ini kesempatan terakhirmu, beritahu aku di mana orang lainnya. Atau mati. Yun Feifei menolak bicara. Ia berdiri menantang, tubuhnya yang berlumuran darah menunjukkan tekadnya. Bagus. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Sang tetua menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Menyaksikan serangan mengerikan itu, wajah Yun Feifei memucat-pucat pasi. Ia tahu ia tak sanggup menahannya. Tanpa berpikir, dia mengeluarkan pil berwarna coklat keabu-abuan dan bersiap menelannya. Tapi kemudian, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Sebuah bayangan muncul, melangkah tepat di depan Yun Feifei. Bab 932. Penjelasan. Saat bayangan gelap itu muncul, ia langsung mencegat semua serangan penatua penegak hukum. Ketika Yun Feifei melihat siapa yang ada di depannya, senyum langsung tersungging di wajahnya yang pucat. Tak lama kemudian, tubuhnya tak mampu lagi bertahan dan ambruk. Sosok Zhou Yu melintas saat ia tiba di samping Yun Feifei dan menangkapnya dalam pelukannya. Kakak Yun, kamu baik-baik saja? Zhou Yu bertanya dengan khawatir. Yun Feifei memaksakan senyum tipis. Aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah pulih? Zhou Yu mengangguk sedikit. Terima kasih, Suster Yun, karena telah melindungiku. Aku sudah pulih sepenuhnya. Mendengar ini, Yun Feifei menunjukkan ekspresi lega. Syukurlah kau baik-baik saja. Mereka, seharusnya orang-orang dari lembah Raja Obat. Zhou Yu mengangguk mengerti. Kakak Yun, jangan bicara dulu. Aku akan menyembuhkan lukamu. Dengan itu, Zhou Yu mengalirkan Yiwut Truki langsung ke tubuh Yun Feifei. Pada saat ini, penatua penegak hukum menatap Zhou Yu dengan ekspresi muram. Nak, apakah kau yang mencuri rumput vena ilahi dari lembah Raja Obatku? Sambil menyembuhkan Yun Feifei, Zhou Yu menatap dingin ke arah penatua penegak hukum. Itu aku. Kamu dari lembah Raja Pengobatan, benar. Sempurna, ada beberapa hal yang perlu saya kerjasama. Mendengar kata-kata Zhou Yu, penatua penegak hukum hampir tertawa marah. Dasar bocah sombong. Mencuri obat spiritualku dan masih berani bicara omong kosong. Aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Dengan raungan yang menggelegar, tetua penegak hukum mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pukulan ke arah Zhou Yu. Gangjinnya yang luar biasa melesat maju bagai ledakan meriam. Zhou Yu, yang saat ini sedang menyembuhkan Yun Feifei, tidak dapat memusatkan perhatiannya. Akan tetapi, dia tidak bermaksud menerima pukulan itu secara pasif. Dengan pengoperasian penuh teknik kuali emas, hantu kuali emas yang terlihat langsung muncul di sekitar Zhou Yu. Ledakan. Pukulan penatua penegak hukum menghantam keras hantu kuali emas. Dalam sekejap, hantu itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara seperti logam yang beradu. Namun, itu tidak hancur. Hal ini sangat mengejutkan kepala penegak hukum. Matanya berkilat kaget. Ini, bagaimana ini mungkin? Meskipun merupakan seniman bela diri di puncak alam suci awal, dia tidak membayangkan bahwa serangan berkekuatan penuhnya tidak dapat menghancurkan pertahanan pemuda itu. Teknik budidaya macam apa ini? Pada saat ini, perawatan Zhou Yu hampir selesai. Luka Yun Feifei sebagian besar sudah pulih. Melihat hal itu, pupil mata penatua penegak hukum mengerut tajam,
dan setelah itu, dia mengeluarkan raungan yang geram. Semuanya, serang bersama. Setelah mendengar perintah Penatua Penegak Hukum, lebih dari 10 ahli alam bawaan agung segera mengepung mereka, memposisikan diri mereka seperti sabit sambil secara bersamaan menyalurkan gangjin mereka. Tapi saat itu juga, ledakan. Getaran dahsyat menggema dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya cemerlang muncul dari atas lembah yang jauh, terlihat bahkan dari jarak lebih dari 10 kilometer. Menyaksikan kejadian ini, ekspresi kepala penegak hukum berubah drastis. Brengsek. Penghalang pelindung telah dirusak. Kembali sekarang. Penatua penegak hukum berteriak, memimpin kelompoknya untuk segera mundur. Saat itu, Zhou Yu baru saja selesai menyembuhkan Yun Feifei. Melihat tetua penegak hukum dan anak buahnya bergegas pergi, Zhou Yu mencibir, lalu segera mengaktifkan langkah gunung dan sungai untuk menghalangi jalan mereka dalam sekejap. Sudah berangkat. Apakah kamu mendapat izinku? Wajah kepala penegak hukum menjadi gelap, amarahnya hampir tak tertahan. Karena gadis itu bilang kau tidak ada hubungannya dengan para penyerang lembah, pergilah sekarang, aku tidak akan melanjutkan masalah pengobatan spiritual. Zhou Yu menyeringai dingin. Sudah kubilang, ada beberapa hal yang perlu kubantu. Kalau kau cepat bekerja sama, aku tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mendengar hal ini, kemarahan kepala penegak hukum pun meledak. Nak, apa kau benar-benar percaya lembah raja pengobatan tidak punya cara untuk menghadapimu? Pada titik ini, Yun Feifei buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Zhou Yu. Zhou Yu, kita biarkan saja, oke. Namun Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Sambil menyipitkan matanya, dia berkata, Kakak Yun, tahukah kamu bagaimana mereka menemukanmu? Yun Feifei membeku. Saya. Meskipun dia yakin telah menyembunyikan dirinya dengan baik, musuh telah mengetahui lokasinya dan melancarkan serangan mendadak. Baru setelah Zhou Yu mengajukan pertanyaan itu dia menyadari ada sesuatu yang salah. Yun Feifei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Zhou Yu mencibir, mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, ia mengeluarkan 2 semut hijau kecil berpendar dari tubuh Yun Feifei. Sambil menyeringai, dia menoleh ke arah kepala penegak hukum. Apa ini? Wajah tetua penegak hukum langsung berubah. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan menemukan serangga semut gu miliknya. Namun, Yun Feifei masih belum tahu apa itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Zhou Yu mencibir. Serangga beracun. Setidaknya ada 100 orang di sini. Orang tua ini mungkin menggunakannya untuk melacakmu. Lagi pula, dia bilang tidak akan melanjutkan masalah ini, tapi diam-diam sudah menanamkan beberapa rahasia padamu. Kalau aku benar, dia berencana mengejarmu nanti. Sambil menyipitkan matanya, Zhou Yu menatap Penatua penegak hukum. Rencana si tetua terbongkar, wajahnya berkedut. Baiklah, aku mengakui tindakanku salah. Apa yang kamu inginkan? Dalam keadaan normal, tetua penegak hukum tidak akan menyerah begitu cepat. Namun, saat ini, ia cemas dengan situasi di lembah dan tidak dapat segera menyelesaikan masalah dengan Zhou Yu. Zhou Yu, mengetahui isi hatinya, berbicara terus terang. Bawa aku menemui guru lembahmu. Wajah orang tua itu menjadi gelap, dan dia langsung menolak. Mustahil. Lembah Raja Obat tidak pernah mengizinkan orang luar masuk. Zhou Yu melirik langit di atas lembah Raja Obat, merasakan fluktuasi kekuatan langit dan bumi yang kacau. Ia mencibir. Begitukah? Lalu apa yang terjadi sekarang? Karena tidak dapat menjawab, ekspresi tetua itu berubah beberapa kali sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, Bagus. Jika kau berani mempertaruhkan nyawamu, maka ikutilah aku. Dengan itu, si tetua melewati Zhou Yu dan bergegas menuju lembah Raja Obat. Yun Feifei, khawatir, bertanya, Zhou Yu, apakah kamu benar-benar akan pergi? Zhou Yu tersenyum. Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Yun Feifei ragu sejenak sebelum bergabung dengan Zhou Yu saat mereka segera mengikutinya. Bab 933. Masuki lembah. Zhou Yu dan Yun Feifei mengikuti Penatua penegak hukum dan dengan cepat tiba di pinggiran lembah Raja Pengobatan. Di sini, mereka dapat melihat dengan jelas pintu masuk lembah, tempat fluktuasi gangjin yang hebat berkecamuk, dan di atas lembah, tirai cahaya besar telah muncul. Tirai cahaya itu berkilauan dalam rona biru aqua. Setiap kali diserang, cahaya di permukaannya berubah, membuatnya tampak dan menghilang secara berkala. Penatua penegak hukum menatap dingin ke arah pintu masuk lembah Raja Pengobatan, tatapannya semakin dingin. Salah satu bawahannya di sampingnya berbicara dengan mendesak, Penatua penegak hukum, seseorang sedang berea. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, kepala penegak hukum menatapnya dengan tajam. Pria itu langsung terdiam, tak berani berkata apa-apa lagi.
Penatua penegak hukum kemudian melirik Zhou Yu, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompoknya melangkah maju. Dalam sekejap mata, sosok mereka menghilang di balik tirai cahaya. Melihat ini, Yun Feifei tidak ragu untuk mengikutinya. Namun, begitu ia menyentuh tirai cahaya, sebuah panah air tiba-tiba meledak dari permukaannya, melesat tepat ke arahnya. Desir. Zhou Yu langsung bereaksi. Sosoknya melesat, muncul tepat di depan Yun Feifei, lalu ia meninju dengan kuat. Ledakan. Panah air itu hancur di bawah tinju Zhou Yu. Namun, kekuatan energinya yang luar biasa memaksa Zhou Yu mundur 10 langkah. Setelah menenangkan dirinya, sekilas ekspresi terkejut muncul di mata Zhou Yu. Sungguh formasi yang kuat. Harus diakui, sejak memasuki kota, ia telah menemukan dan mempelajari beberapa formasi. Namun, kebanyakan formasi yang ia lihat tidak terlalu kuat. Alasannya sederhana, kekuatan suatu formasi berkorelasi langsung dengan jumlah energi yang disuplai padanya. Sederhananya, semakin melimpahnya pasokan kekuatan spiritual, semakin kuat kekuatan formasinya. Namun di dunia saat ini, kekuatan spiritual sangatlah langka, yang berarti formasi yang kuat hampir tidak ada. Namun, formasi pelindung di hadapannya dengan mudah memaksanya mundur, menunjukkan bahwa formasi tersebut didukung oleh pasokan kekuatan spiritual yang luar biasa. Zhou Yu memperkirakan secara kasar bahwa formasi ini kemungkinan besar dapat menahan serangan gabungan dari setidaknya 20 hingga 30 ahli Sein Realm. Pada saat ini, Yun Feifei masih terguncang. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia baik-baik saja. Yun Feifei, tampak frustrasi, berkata, "Sekarang aku mengerti. Pantas saja kepala penegak hukum ingin kita mengikutinya. Dia berencana menggunakan formasi itu untuk menahan kita di luar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir kita tidak bisa masuk." Zhou Yu terkekeh ringan. "Tidak apa-apa. Itu cuma formasi. Kalau ada, kita hancurkan saja." Yun Feifei tertegun. Kamu tahu cara menghadapi formasi." Zhou Yu mengangkat bahu dengan santai. "Aku tahu sedikit. Saya tidak pandai menciptakan formasi, tapi saya bisa menghancurkannya." Wow! Yun Feifei berseru kagum, mata indahnya berbinar saat dia menatap Zhou Yu seolah-olah dia adalah panda langka. "Apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Apakah kamu memberi ruang bagi orang lain untuk bertahan hidup?" Zhou Yu, karena alasan yang bahkan tidak diketahui oleh dirinya sendiri, tiba-tiba menyindir. "Bukan berarti aku bisa melakukan segalanya. Setidaknya, aku tidak bisa melahirkan." Begitu dia mengatakan ini, wajah Yun Feifei langsung memerah. Dia melotot ke arah Zhou Yu. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Cepat dan hancurkan formasi itu." Zhou Yu dengan canggung berdeham dan cepat mendekati formasi itu. Dia tidak langsung bertindak, melainkan mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk lembah Raja Pengobatan. Penasaran dengan perilaku aneh Zhou Yu, Yun Feifei bertanya, "Zhou Yu, apa yang kamu tunggu?" Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. "Saya tidak bisa menghancurkan formasi ini sendirian. Untungnya, hari ini saya bukan satu-satunya yang menyerangnya. Saya perlu menunggu fokus pertahanan formasi terpusat di pintu masuk lembah sebelum saya dapat menciptakan celah di sini." Mendengar ini, Yun Feifei segera mengerti. "Butuh bantuanku?" Zhou Yu tersenyum, "Tidak perlu." Tepat pada saat itu, sebuah ledakan memekakkan telinga menggema dari pintu masuk lembah. Bersamaan dengan itu, cahaya di permukaan formasi mulai melonjak menuju titik masuk. Kilatan tajam melintas di mata Zhou Yu. Sudah waktunya. Seketika, dia mengaktifkan Bui Water Truki, memampatkannya dengan seluruh kekuatannya, lalu menusuk dengan keras ke sudut formasi di depannya. Dalam sekejap, aliran air abu-abu melesat ke arah formasi itu. Retakan. Suara retakan samar terdengar. Formasi di depannya tiba-tiba memperlihatkan retakan. "Kakak Yun, ayo berangkat." Zhou Yu menangkap Yun Feifei, dan dengan gerakan cepat, mereka menyelinap melalui celah. Detik berikutnya, pemandangan di hadapan mereka berubah drastis. Tirai cahaya yang berkilauan tergantikan oleh lembah yang dipenuhi kicau burung dan bunga-bunga harum. Setelah menenangkan diri, mereka berdua tak dapat menahan diri untuk tidak terperangah karena takjub. Tempat ini sungguh menakjubkan. Melihat sekeliling, bunga spiritual, rumput spiritual, dan pohon spiritual ada di mana-mana, menghiasi pemandangan. Meskipun obat-obatan spiritual itu tidak terlalu tua, jumlahnya sungguh menakjubkan. Lebih jauh lagi, seluruh lembah dipenuhi energi, aliran sungai mengalir, burung berkicau, dan serangga berdengung, mewujudkan vitalitas yang cemerlang. Yang lebih penting, kekuatan spiritual di udara di sini setidaknya 100 kali lebih kaya daripada dunia luar.
Setiap tarikan napas membawa perasaan segar dan sejuk yang tak terlukiskan. Namun, di tengah pemandangan yang menakjubkan itu, suasana lembah itu sangatlah menegangkan. Beberapa murid yang mengenakan jubah lembah raja pengobatan berlarian dengan gugup, wajah mereka terukir dengan ekspresi pertempuran yang akan segera terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah suara terkejut terdengar dari tak jauh. Kau benar-benar merusak formasi pelindung itu. Zhou Yu mendongak dan melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah penatua penegak hukum. Sang sesepuh sedang merawat muridnya yang terluka dan tampak sangat terkejut karena Zhou Yu berhasil bangkit. Zhou Yu tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Saya tidak akan menyebutnya melanggar, itu lebih seperti memanfaatkan celah untuk masuk. Mendengar kata-kata ini, wajah kepala penegak hukum berubah luar biasa muram. Ia tak pernah membayangkan Zhou Yu bisa masuk. Ucapan santainya tadi dimaksudkan untuk menepis pikiran Zhou Yu agar ia bisa segera kembali ke lembah. Namun sekarang, Zhou Yu benar-benar berhasil masuk. Dan yang memperburuk keadaan, lembah raja pengobatan sedang diserang dari luar. Di saat seperti ini, kehadiran orang luar di lembah itu jelas merupakan situasi yang berbahaya. Tanpa berkata sepatah kata pun, kepala penegak hukum itu meraung. Segera beritahu tetua agung. Ada penyusup di lembah. Teriakan tetua itu membuat semua orang di dekatnya terkejut, dan tak lama kemudian, tidak kurang dari 20 atau 30 murid mengepung mereka. Kerumunan orang memandang Zhou Yu dan Yun Feifei dengan tatapan bermusuhan. Suasana seketika berubah penuh ketegangan. Bab 934 Sang Tetua Agung. Pada saat itu, sebuah suara tegas terdengar. Hentikan ini sekarang juga. Apa yang kalian semua lakukan? Mendengar kata-kata ini, kepala penegak hukum dan yang lainnya menoleh. Mereka melihat seorang pria tua berambut putih panjang dan berjubah abu-abu berjalan ke arah mereka. Ketika melihatnya, penatua penegak hukum dan yang lainnya segera menunjukkan tanda-tanda hormat, buru-buru membungkuk saat mereka memberi salam. Penatua Agung. Zhou Yu pun mengalihkan pandangannya ke pria itu. Saat indera ilahinya menyapu dirinya, kilatan kejutan melintas di matanya. Tetua Agung ini memiliki aura yang sangat terkendali, dengan kultivasi yang begitu mendalam hingga tak terduga. Bahaya yang memancar darinya terasa bahkan lebih intens daripada kidenian. Zhou Yu menduga bahwa kultivasi pria ini setidaknya berada pada tahap penyelesaian Agung Alam Sein akhir, bahkan mungkin pada puncaknya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pusat kekuatan yang tangguh. Saat itu, sang tetua agung telah mendekati kelompok itu. Tatapannya menyapu Zhou Yu dan Yun Feifei sebelum dia bertanya dengan serius. Apa yang terjadi di sini? Penatua penegak hukum buru-buru menceritakan bagaimana Zhou Yu dan Yun Feifei telah menyita rumput vena ilahi sebelumnya. Setelah menyelesaikan ceritanya, penatua penegak hukum dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata, Penatua Agung, aku tak pernah menyangka anak ini bisa masuk. Dia kesini untuk master lembah. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kita harus segera menanganinya. Namun, sang tetua agung melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu. Anak muda, aku Wei Li, tetua agung lembah Raja Obat. Saya dengar dari penatua penegak hukum bahwa Anda di sini untuk menemui master lembah. Zhou Yu mengangguk sedikit. Itu benar. Dan mengapa kau mencari master lembah? Tanya tetua agung. Zhou Yu menjawab dengan tenang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa niat saya bukanlah permusuhan. Mengenai alasanku, aku akan menanyakannya sendiri kepada master lembah ketika aku bertemu dengannya. Melihat kesombongan seperti itu, kepala penegak hukum segera berteriak dengan marah. Kurang ajar. Penatua Agung, jangan percaya omong kosong anak ini. Latar belakangnya mencurigakan. Aku curiga dia bersekongkol dengan kekuatan luar. Tidak perlu membuang-buang kata dengannya, kita harus menyingkirkannya sekarang. Sang tetua agung mengerutkan keningnya dan menatap tajam ke arah tetua penegak hukum. Saya akan menangani masalah ini. Anda tidak perlu ikut campur. Ekspresi kepala penegak hukum itu berubah, dia menundukkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sang tetua agung menoleh ke arah Zhou Yu dan Yun Feifei. Setelah beberapa saat, ia minggir, memberi jalan, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jika tidak ada di antara kalian yang berniat jahat, silakan lanjutkan dengan cara ini. Melihat ini, Yun Feifei melirik Zhou Yu dengan gugup. Matanya penuh kekhawatiran saat ia diam-diam menarik lengan baju Zhou Yu. Mengandalkan intuisi seorang wanita, dia punya firasat samar bahwa tetua agung ini mungkin tidak ramah seperti yang terlihat. Zhou Yu tersenyum tipis, meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian, dia meraih tangan Yun Feifei dan dengan percaya diri berjalan maju. Tak lama kemudian, mereka mengikuti sang tetua agung menuju aula besar. Aula ini tampak sangat sederhana,
dibangun seluruhnya dari batu-batu hijau besar yang memancarkan aura kuno dan megah. Di kursi tengah aula, tampaklah sesosok tubuh sedang duduk. Kehadiran orang ini sama sekali tidak kalah dengan kehadiran Tetua Agung. Jelaslah bahwa individu ini juga merupakan seorang ahli luar biasa yang melampaui alam Sein akhir. Zhou Yu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Memikirkan bahwa lembah Raja Pengobatan, suatu entitas yang kurang dikenal di dunia luar, menyembunyikan kekuatan yang begitu hebat. Jika tidak ada yang lain, hanya kedua guru di alam Sein akhir ini yang akan cukup untuk menyapu dunia seni bela diri negara Qin. Agar lembah Raja Pengobatan menjadi begitu kuat, dia hanya bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatan yang dimiliki klan Gudarah. Saat Zhou Yu terdiam takjub, pria di kursi tengah mengalihkan pandangannya ke Tetua Agung dan bertanya. Penatua Agung, bagaimana situasi di luar? Sang Tetua Agung segera menjawab. Wakil kepala lembah ditempatkan di pintu masuk lembah, memimpin langsung formasi pelindung lembah. Pihak lawan tidak akan bisa menembus pertahanan kita dalam waktu dekat. Mendengar ini, lelaki yang duduk di kursi tengah mengangguk. Bagus. Awasi terus situasi di pintu masuk. Segera laporkan perkembangan apapun. Dipahami. Sang Tetua Agung mengangguk tanda mengerti. Kemudian, dia menoleh ke Zhou Yu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ini adalah Raja Lembah, Master Pengobatan. Tuan Lembah, kedua orang ini mencuri rumput Vena Ilahi dan menerobos masuk ke dalam formasi, mengaku ingin bertemu denganmu. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat pandangannya ke orang yang duduk di kursi tengah. Ekspresi Master Lembah tenang, tatapan tajamnya mengamati Zhou Yu. Setelah hening sejenak, akhirnya ia berbicara. Anak muda, katakan padaku. Bagaimana kau bisa menembus formasi pelindung lembah Raja Obat? Dan apa hubunganmu dengan orang-orang di luar sana? Zhou Yu sedikit mengernyit. Saya tidak punya ikatan dengan pihak luar. Soal memasuki formasi, saya sudah mempelajari formasi secara mendalam. Meskipun saya tidak bisa menembusnya, memasukinya tidak terlalu sulit. Mata sang Master Lembah menyipit samar. Apakah kamu berharap aku mempercayai pernyataan seperti itu? Percaya atau tidak, itu sepenuhnya terserah padamu, kata Zhou Yu dengan tenang. Saya datang hari ini untuk meminta bantuan Anda dengan sesuatu. Gelombang niat membunuh tiba-tiba meletus dari Valley Master. Anak muda, nada bicaramu arogan, dan aku tidak menyukainya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Ungkapkan identitasmu. Jika tidak, kamu akan mati. Wajah Yun Feifei memucat. Ia tak menyangka Master Lembah yang tampak ramah ini tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Namun, Zhou Yu tetap tenang dan tak tergoyahkan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menciptakan musuh baru sementara ancaman yang hebat mengintai di gerbangmu. Sang Master Lembah tertawa dingin. Hanya kamu. Penatua Agung, ambil tindakan. Dengan perkataan Master Lembah, Tetua Agung di samping Zhou Yu segera melepaskan Gangjin dan melancarkan pukulan ganas yang ditujukan langsung ke Zhou Yu. Bab 935. Cedera. Melihat ini, Zhou Yu tidak ragu-ragu. Ia segera menarik Yun Feifei ke belakangnya dan mengaktifkan teknik kuali emas sepenuhnya. Dalam sekejap, hantu kuali emas berwarna emas darah muncul di sekitar tubuh Zhou Yu. Berdengung. Pukulan sang Tetua Agung menghantam hantu kuali emas berwarna emas darah dengan keras. Getaran hebat terjadi seketika. Untuk sesaat, hantu kuali emas bergetar tak henti-hentinya, tetapi dengan cepat ia menjadi stabil lagi. Jelas, serangan Tetua Agung gagal menembus pertahanan Zhou Yu. Menyaksikan kejadian ini, ekspresi terkejut terpancar di mata sang guru lembah. Apakah ini teknik kuali emas? Zhou Yu tertegun sejenak, heran karena di Kabupaten Nan tidak ada seorang pun yang mengenali teknik kuali emas, tetapi di sini, Master Lembah langsung mengenalinya. Dengan ekspresi kosong, Zhou Yu mengangguk sedikit. Tatapan Master Lembah ke arah Zhou Yu berubah drastis. Tepat saat ia hendak melanjutkan, wajahnya tiba-tiba memucat. Tubuh sang Master Lembah bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Tak lama kemudian, dia mulai batuk hebat. Meskipun sang Master Lembah segera menutup mulutnya dengan tangannya, darah merah masih merembes keluar dari sela-sela jarinya. Serangan muntah darah yang tiba-tiba dari sang Master Lembah mengagetkan Tetua Agung dan Tetua Penegak Hukum. Kepala penegak hukum bergegas mendahului semua orang. Tuan Lembah, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama, dia dengan mendesak berteriak kepada Tetua Agung. Penatua Agung, tolong, bunuh anak nakal ini segera. Luka Tuan Lembah tidak boleh bocor. Mendengar ini, sang Tetua Agung mengangguk, niat membunuhnya muncul kembali saat ia mengincar Zhou Yu, siap menyerang. Pada saat ini, sang Master Lembah tiba-tiba meraung untuk menghentikan mereka. Berhenti. Mendengar ini, baik Penatua Penegak Hukum maupun Penatua Agung menatap Master Lembah dengan bingung.
Sang guru lembah menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka berdua bukan musuh. Tuan Lembah, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Penatua penegak hukum merasa cemas dan mencoba membujuknya. Sang guru lembah menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab. Pemuda ini memahami teknik kuali emas, yang berarti dia tidak mungkin berafiliasi dengan orang luar itu. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Zhou Yu. Anak muda, sebelumnya aku hanya memujimu. Lagi pula, Lembah Raja Pengobatan sedang menghadapi ancaman serius, dan mengingat asal-usulmu yang misterius, aku harus bertindak hati-hati. Saya harap kamu bisa mengerti. Zhou Yu dapat mengetahui bahwa kata-kata guru lembah diucapkan dengan tulus. Akan tetapi, dia tidak dapat memahami mengapa Master Lembah begitu yakin bahwa pengetahuan tentang teknik kuali emas berarti dia bukan salah satu orang luar. Zhou Yu segera menyuarakan keraguannya. Sang guru lembah, dengan wajah pucat, menjawab. Anak muda, ceritanya panjang. Untuk saat ini, aku harus fokus menyembuhkan diri. Tolong tunggu di sini dan jangan berkeliaran. Mendengar ini, Zhou Yu menekan rasa ingin tahunya dan mengangguk. Baiklah. Pada saat ini, niat membunuh dari tetua agung akhirnya mereda. Ia kemudian menoleh ke tetua penegak hukum dan berkata, pergi, panggil Dr. Qian segera. Kepala penegak hukum tampak enggan, tetapi tidak punya pilihan. Dia menjawab. Dia segera keluar. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah suara mendesak bergema. Ayah, ayah, apakah lukamu kambuh lagi? Dengan suara mendesak datanglah seorang gadis yang bergegas memasuki ruangan. Gadis ini tingginya sekitar 1,6 meter, tidak terlalu tinggi, tetapi sosoknya sangat ramping. Kulitnya berwarna emas gandum yang unik, dengan hidung mancung dan mata coklat. Ia memancarkan kecantikan, dilengkapi dengan energi yang bersemangat dan liar. Melihat gadis itu, sang Master Lembah terdiam sesaat lalu bertanya kepadanya dengan nada mencela. Asha, bukankah aku sudah bilang padamu untuk bersembunyi di ruang rahasia di gunung belakang? Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Gadis yang dikenal sebagai Asha sudah berdiri di samping Valley Master. Matanya penuh dengan air mata. Ayah, lembah ini sedang krisis. Sebagai putrimu, bagaimana mungkin aku bisa nyaman bersembunyi? Ayah, cukup tentang aku. Apa kabar? Dr. Qian, tolong lihat ayahku. Asha segera menoleh ke arah lelaki tua yang datang bersamanya. Orang tua itu menjawab dengan hikmat. Nona, tenang saja. Saya akan melakukan yang terbaik. Dengan itu, Dr. Qian melangkah maju dan mulai mendiagnosis denyut nadi guru lembah. Saat Dr. Qian bekerja, asistennya menahan napas, dengan gugup mengawasinya. Berdiri di samping, tatapan Zhou Yu berkelebat dengan cahaya yang tidak biasa saat ia mengarahkan indera ilahinya ke arah Master Lembah. Begitu indera ilahinya menyentuh guru lembah seolah merasakan sesuatu dan menatap Zhou Yu. Namun, Zhou Yu tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Sang Master Lembah menatap tajam ke arah Zhou Yu namun tidak berbicara lebih jauh. Namun interaksi ini tidak luput dari perhatian Asha. Asha segera mengalihkan perhatiannya kepada Zhou Yu dan Yun Feifei, mengerutkan alisnya karena curiga dan menunjukkan permusuhan. Siapa kamu? Apakah kamu bersama orang luar? Sang tetua agung menyela. Asha, ayahmu sudah menguji mereka sebelumnya. Mereka sepertinya tidak bersekutu dengan orang luar. Mendengar ini, Asha masih tampak khawatir dan melirik Zhou Yu dan Yun Feifei dengan waspada. Dia tampak tidak mau mentolerir orang asing tinggal di sini, dan tepat saat dia bersiap mengusir mereka. Dr. Qian menyelesaikan diagnosisnya. Alisnya berkerut erat. Cedera Valley Master masih masalah lama yang sama. Namun, yang aneh kali ini adalah ada sesuatu yang tampaknya telah memprovokasinya, menyebabkan racun dalam tubuhnya melonjak tak terkendali dan bahkan mengancam jantungnya. Asha langsung panik mendengar ini. Dia mengabaikan Zhou Yu dan Yun Feifei sepenuhnya, meraih tangan Dr. Qian, dan memohon dengan mendesak. Dr. Qian, apa yang harus kita lakukan? Kau dokter terbaik di lembah ini. Kau harus menyelamatkan ayahku. Dr. Qian segera menghiburnya. Nona, harap tenang. Meskipun kondisi kepala lembah parah, masih bisa ditangani. Saya akan segera mengobatinya. Namun, kali ini, saya mungkin perlu menggunakan obat yang manjur. Obat ampuh apa? Rumput es ekstrim. Tanpa ragu, Asha menjawab. Baiklah, gunakan dengan cepat. Penegak hukum, tolong ambilkan obatnya. Dipahami. Kepala penegak hukum patuh dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Tunggu. Bab 936. Permintaan maaf. Suara tiba-tiba Zhou Yu segera menarik perhatian semua orang. Akan tetapi, tatapan mata yang ditujukan kepadanya menunjukkan tingkat permusuhan yang berbeda-beda. Ada apa?
Tanya Asha dingin. Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Kondisi Valley Master Anda saat ini, jika diobati dengan Extreme Ice Grass, hanya akan semakin memburuk. Mendengar kata-kata itu, semua orang terdiam sesaat. Beberapa saat kemudian, semuanya menunjukkan ekspresi penghinaan secara bersamaan. Di mana sih tempat ini? Itu adalah lembah raja pengobatan, tempat paling terkenal untuk mengolah pengobatan spiritual. Dengan melimpahnya pengobatan spiritual, mengapa mereka khawatir tidak menemukan dokter yang berkualifikasi? Berdasarkan standar eksternal untuk dokter ilahi, lembah raja pengobatan memiliki banyak sekali individu yang layak menyandang gelar tersebut, dan Dr. Qian tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara semuanya. Pemuda ini benar-benar berani menantang kata-kata Dr. Qian. Itu sungguh konyol. Asha menggeram dengan marah. Omong kosong apa yang kau katakan? Jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan menyuruh tetua agung mengusirmu. Ketua penegak hukum, jangan dengarkan dia. Cepat ambilkan obatnya. Kepala penegak hukum melemparkan tatapan dingin ke arah Zhou Yu sebelum bergegas keluar. Sementara itu, bawahan Dr. Qian semakin mengejek peringatan Zhou Yu. Hanya Yun Feifei yang memahami Zhou Yu dengan baik mengenai keterampilan medisnya, meskipun pengetahuannya terbatas. Dia bertanya dengan hati-hati dengan suara rendah. Zhou Yu, apakah yang kamu katakan benar? Zhou Yu mengangguk dan menjawab. Tentu saja. Yun Feifei ragu sejenak, lalu berbicara. Tapi para dokter di Medicine King Valley ini, semuanya, bisa dianggap sebagai dokter ilahi di dunia nyata. Tentunya mereka tidak akan membuat kesalahan, kan? Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang mungkin belum kamu ketahui. Ada apa? Tanya Zhou Yu penasaran. Salah satu dari 3 tabib suci negeri naga, Bian Zhengyi, menjadi terkenal setelah meninggalkan tempat ini. Mendengar ini, Zhou Yu agak terkejut. Meskipun begitu, dia masih tersenyum tipis. Tunggu saja dan lihat saja, kamu akan segera mengetahuinya. Melihat sikap Zhou Yu yang penuh percaya diri, Yun Feifei memutuskan untuk tidak berkata lebih banyak. Tak lama kemudian, penatua penegak hukum kembali dengan rumput es ekstrim. Dr. Qian segera mengambil ramuan itu dan mulai menyiapkan obat spiritual. Semua orang menatap tajam setiap gerakan Dr. Qian. Menggunakan Extreme Ice Grass sebagai bahan utama, ia memadukannya dengan lebih dari selusin herbal tambahan, dan akhirnya menggilingnya menjadi salep. Kemudian, ia mengeluarkan jarum peraknya, sambil melakukan akupuntur dan mengoleskan salep. Harus diakui, Dr. Qian benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai tabib dewa terbaik di lembah raja pengobatan. Dengan salep dan jarum perak yang bekerja bersamaan, tubuh master lembah memancarkan cahaya kristal samar-samar. Cahaya ini menutupi seluruh dadanya, dan bagi mata yang tak terlatih, mungkin tampak seolah-olah sang guru lembah terbungkus es. Hanya para ahli yang dapat memahami bahwa Dr. Qian menggunakan teknik akupuntur kuno yang disebut jarum reinkarnasi 9 Yin 9 Yang. Sesuai namanya, teknik kuno ini terbagi menjadi 2 bagian, 9 Yin dan 9 Yang. Saat ini, Dr. Qian hanya menggunakan aspek 9 Yin dari teknik jarum. Namun, dilihat dari efeknya, jelas bahwa penguasaan Dr. Qian atas teknik jarum 9 Yin telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Para penonton mengungkapkan kekagumannya. Banyak yang diam-diam menyerap esensi prosedur tersebut, setiap percikan pemahaman menerangi mata mereka dengan semangat yang tumbuh. Perawatan akupuntur Dr. Qian berlangsung sekitar 1 jam. Selama waktu ini, warna kulit Valley Master tampak membaik secara nyata. 1 jam kemudian, Dr. Qian menghembuskan napas dalam-dalam, menyingkirkan semua jarum perak. Tuan Lembah, sudah selesai. Kondisi Anda sekarang seharusnya terkendali dan tidak akan kambuh selama 6 bulan ke depan. Sang guru lembah, yang sedari tadi memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam dan membukanya perlahan, tatapannya kembali cemerlang. Saya merasa jauh lebih baik. Mendengar hal itu, Asha pun gembira bukan kepalang. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Paman Qian, keterampilan medismu luar biasa. Atas nama ayah saya, terima kasih. Lalu, dia tiba-tiba mengubah nadanya. Tidak seperti orang-orang tertentu yang berbicara tanpa berpikir. Apakah kamu yakin kamu tidak datang ke sini untuk menyakiti ayahku? Kata-katanya jelas ditujukan kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Penyakit ayahmu belum sembuh. Penyakitnya hanya ditekan oleh kekuatan yin dan dingin yang ekstrim dari teknik jarum 9 yin. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, gejalanya akan kambuh dalam 10 menit. Kerumunan di aula baru saja merayakan stabilnya kondisi Valley Master, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Namun pernyataan Zhou Yu mengacaukan suasana bagaikan bom yang meledak. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Setiap tatapan memancarkan dingin, dan beberapa bahkan memancarkan niat membunuh.
Jelas, Zhou Yu telah membuat semua orang marah, dan tidak hanya sedikit. Kemarahan Asha meledak-ledak. Dia menyerbu dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kau mengutuk ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia hendak memukulnya dengan keras untuk memberi pelajaran pada anak laki-laki ini, tetapi dia dihentikan oleh Tetua Agung. Tetua Agung sangat menyadari kemampuan Zhou Yu. Ia tahu betul bahwa Asha bukanlah tandingan Zhou Yu, jadi ia tidak akan membiarkannya mengambil risiko. Setelah menarik Asha kembali, sang Tetua Agung mengarahkan pandangan dingin ke arah Zhou Yu. Nak, segera minta maaf. Kalau tidak, bahkan jika Master Lembah mengampunimu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Apakah kata-kataku benar atau tidak, akan terlihat dalam 10 menit. Mengapa aku harus meminta maaf? Kau sedang mencari kematian. Ekspresi sang Tetua Agung menjadi gelap saat dia bersiap menyerang. Saat itulah Dr. Qian turun tangan. Penatua Agung, tunggu sebentar. Bab 937. Ledakan cedera. Perkataan Tabib Qian membuat sang Tetua Agung mengerutkan keningnya. Dr. Qian, ada apa? Dr. Qian menatap Zhou Yu dengan dingin dan berkata, Anak muda, mengenali jarum reinkarnasi 9 yin 9 yang, berarti kau tahu satu atau dua hal tentang pengobatan. Saya akan menganggap Anda sebagai sesama dokter untuk saat ini. Karena kamu seorang dokter, aku akan memberimu pelajaran hari ini, tentang apa artinya menghormati gurumu dan menjunjung tinggi tradisi. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah Tetua Agung. Penatua Agung, mari kita tunggu 10 menit. Saya ingin dia mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati. Setelah itu, kita bisa mengatasinya, tidak akan terlambat. Tetua Agung mengangguk, lalu melirik Zhou Yu dengan dingin. Ia bergerak untuk berdiri di dekatnya, tetapi menahan diri untuk tidak bergerak, meskipun auranya tetap tertuju pada Zhou Yu. Zhou Yu, alih-alih gemetar di bawah tekanan kehadiran Tetua Agung, tetap mempertahankan sikap tenangnya. Namun, saat dia menatap Dr. Qian, dia mengangguk sedikit sebagai salam. Terlepas dari segalanya, Dr. Qian tetap bersikap seperti dokter sejati. Asha lah yang merasa paling jengkel. Dia merasa kesal saat melihat laki-laki yang telah mengutuk ayahnya. Di dalam hatinya, tidak ada keterampilan medis siapapun yang dapat melampaui Dr. Qian. Jika terserah padanya, Zhou Yu harus diberi pelajaran keras saat ini juga. Tetapi karena Paman Qian telah berbicara, dia tidak banyak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berdiri di samping sang Tetua Agung, matanya berkilat permusuhan saat dia terus-menerus memikirkan cara untuk menghukum pria sombong ini. Sang guru lembah sendiri, yang baru saja pulih dari cederanya, sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Waktu berlalu menit demi menit, dan tatapan semua orang tertuju pada Master Lembah. Tak lama kemudian, 10 menit telah berlalu. Tanpa diduga, raut wajah sang guru lembah tetap tenang, malah lebih merah dari sebelumnya. Asha yang sedari tadi memperhatikan waktu dengan saksama, segera melompat ke depan begitu waktu menunjukkan waktu sebenarnya. 10 menit sudah berlalu, ayahku baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, kamu tidak punya apapun untuk dikatakan, kan? Segera minta maaf pada Paman Qian. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar. Begitu Asha berbicara, aura sang Tetua Agung melonjak tajam, seakan-akan ia siap menyerang pada perselisihan sekecil apapun. Menghadapi situasi tegang ini, Yun Feifei secara naluriah mengeratkan genggamannya pada lengan Zhou Yu, mengguncangnya pelan. Ia berbisik, Zhou Yu, apa yang harus kita lakukan? Zhou Yu menepuk punggung tangannya pelan, lalu berbicara kepada orang banyak dengan dingin. Jika kalian semua berpikir aku hanya omong kosong, maka aku akan pergi. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Sang Tetua Agung meraung marah di tempat. Nak, menurutmu ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Tetap di sini. Namun, sebelum Tetua Agung dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara teredam bergema dari belakang. Tiba-tiba, Master Lembah batuk darah dengan keras. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali, seperti serangan epilepsi, seluruh kulitnya memucat dengan cepat. Tuan Lembah. Petik 2. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah drastis. Dr. Qian dan Asha segera menyerbu ke depan dan menangkap Master Lembah. Namun, saat ini, sang Master Lembah tampak kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Gangjin di dalam tubuhnya meletus dalam gelombang yang kacau. Asha hanya menyentuh Master Lembah dan menjerit kesakitan sebelum terlempar mundur beberapa langkah. Melihat ini, Tetua Agung meninggalkan Zhou Yu dan langsung melesat. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Master Lembah. Dr. Qian, cepat, periksa Master Lembah, apa yang terjadi padanya. Dr. Qian kini berkeringat deras.
Sambil memeriksa denyut nadi Valley Master, dia tampak seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sampingnya, Azha semakin panik. Paman Qian, ada apa dengan ayahku? Katakan sesuatu. Wajah Dr. Qian penuh dengan keputusasaan. Nona, Tuan Lembah. Tepat saat ia mencapai titik ini, sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya. Dia berbalik untuk melihat Zhou Yu. Teman muda, kumohon bantulah. Selamatkan Tuan Lembah. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang tadinya putus asa, terdiam sesaat. Tak lama kemudian, mereka semua menyadari apa yang baru saja terjadi. 10 menit yang lalu, Zhou Yu sudah menyebutkan kondisi Master Lembah akan memburuk. Waktunya sekarang, sungguh tepat. Mungkinkah pemuda ini benar-benar seorang ahli tersembunyi? Seorang dokter yang bahkan lebih terampil dari Dr. Qian. Paman Qian, kenapa kamu meminta bantuannya sekarang? Tanya Azha buru-buru. Dr. Qian dengan cepat menjelaskan. Pemuda itu benar sebelumnya. Rumput es ekstrim memang telah memperburuk kondisi Tuan Lembah. Racun di dalam dirinya telah meningkat 10 kali lipat, menggerogoti pembuluh darah jantungnya. Aku tak berdaya sekarang. Hanya pemuda ini yang bisa menyelamatkannya. Jika kita menunda lebih lama lagi, semuanya akan terlambat. Mendengar perkataan Dr. Qian, Azha membeku di tempat, wajahnya kosong. Yang lain juga menatap Zhou Yu, tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan, penyesalan, dan rasa bersalah. Namun Azha, yang segera tersadar dari lamunan, tak ragu sedikit pun. Ia menerjang Zhou Yu dan, dengan suara, gedebuk, yang keras, berlutut di hadapannya. Tuan, saya salah sebelumnya, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong, aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Dengan itu, Azha mulai bersujud kepada Zhou Yu. Hal ini mengejutkan Zhou Yu. Ia tak menyangka wanita muda yang dominan ini ternyata begitu tulus. Sebelumnya, Zhou Yu sempat memiliki kesan buruk tentangnya, tetapi kini, kesan negatif itu sirna sepenuhnya. Pada saat itu, sang tetua agung juga berteriak dengan mendesak. Anak muda, maafkan kecerobohanku sebelumnya. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan Tuan Lembah. Dengan itu, orang lain di aula itu pun bereaksi. Mereka semua memohon serempak. Tuan, tolong bantu kami. Zhou Yu memang sudah berniat untuk maju sejak awal. Di saat kritis seperti itu, menghadapi permohonan tulus semua orang yang hadir, ia tentu saja tidak menolak. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Azha berdiri, lalu berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Dengan itu, dia melangkah dengan percaya diri menuju Master Lembah. Bab 938. 9 Matahari. Zhou Yu melangkah ke sisi Master Lembah dan mengambil jarum perak milik Dr. Qian. Namun, dia tidak langsung menusukkan jarumnya, tetapi tiba-tiba menoleh ke arah Dr. Qian dan bertanya, mengapa kamu tidak menggunakan metode 9 yang dari teknik jarum, 9 yin 9 yang reinkarnasi tadi? Wajah Dr. Qian dipenuhi dengan kepahitan saat mendengar ini. Teknik jarum ini awalnya merupakan bagian dari akupuntur kuno, tetapi transmisinya belum lengkap. Saya hanya mempelajari metode 9 yin. Mendengar ini, Zhou Yu mengerti. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai mempersiapkan jarum. Saat Zhou Yu memegang jarum perak di tangannya, seluruh sikapnya langsung berubah. Jarum perak di tangannya bergerak bak naga yang tenggelam di laut atau naga laten yang naik ke jurang. Teknik jarumnya mengalir dengan lancar, mengingatkan pada awan dan air yang mengalir, dengan daya tarik yang unik. Bahkan mereka yang tidak mengerti keterampilan medis pun tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh teknik akupuntur Zhou Yu. Belum lagi sosok seperti Dr. Qian, seorang tokoh terkemuka di bidang keahlian medis. Saat semakin banyak jarum perak menusuk punggung sang guru lembah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jarum perak itu tampak saling terhubung seperti suatu formasi, membentuk hubungan tak kasat mata di antara masing-masing jarum. Hasil dari hubungan ini adalah munculnya kemerahan yang menyebar di punggung Valley Master dan secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, semburan api itu dengan cepat berubah menjadi panas yang membara. Tubuh bagian atas Valley Master terasa seperti terpanggang, dan bahkan dalam radius 5 meter di sekitarnya, panasnya terasa nyata. Dr. Qian sudah tercengang. Namun, beberapa saat kemudian, dia mulai gemetar seluruh tubuhnya, matanya berbinar karena kegembiraan dan keheranan. Ini adalah 9 yang ia tidak diragukan lagi. Ini adalah teknik jarum 9 yang. Saya tidak percaya, seseorang di dunia ini benar-benar tahu metode jarum hilang ini. Dalam kegembiraannya, Dr. Qian hampir siap berlutut di tempat dan meminta untuk menjadi muridnya.
Tetapi dia tahu betul bahwa menyela praktisi medis selama akupuntur adalah dilarang keras, jadi dia menahan dorongan itu. Reaksi Dr. Qian tidak luput dari perhatian penonton lainnya. Menyaksikan ekspresi Dr. Qian, orang banyak itu sangat terguncang. Jelaslah, pemuda ini jauh dari biasa-biasa saja. Sementara itu, sang master lembah sendiri telah menghentikan amarahnya yang tak terkendali di suatu titik yang tak diketahui. Seolah-olah ia tertidur. Namun, kondisinya tampak membaik dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, Zhou Yu menyelesaikan perawatannya. Dia menyingkirkan jarum perak itu dan berkata dengan tenang. Kerumunan orang segera berkumpul setelah mendengar ini. Asha mencengkeram erat lengan master lembah dan mengguncangnya pelan. Ayah, ayah. Seolah menanggapi panggilan putrinya, sang guru lembah perlahan membuka matanya. Mula-mula tatapannya dipenuhi kebingungan, namun segera menjadi jernih dan terang. Sepertinya aku kehilangan kendali barusan. Tubuhku benar-benar kacau. Asha buru-buru bertanya. Ayah, bagaimana sekarang? Sang guru lembah memejamkan mata dan merasakan sejenak, lalu membuka matanya lagi, ketidakpercayaan tampak jelas di ekspresinya. Luka-lukaku, sudah sembuh sepenuhnya. Dr. Qian, terima kasih banyak. Dr. Qian hanya bisa menanggapi dengan senyum pahit. Tuan lembah, kau berterima kasih pada orang yang salah. Jika bukan karena campur tangan pemuda ini, aku khawatir aku akan menjadi aib lembah Raja Obat. Dia lalu menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada Master Lembah. Setelah mendengarkan, sang guru lembah menunjukkan ekspresi terkejut dan segera berbalik menatap Tetua Agung dan yang lainnya, yang semuanya mengangguk setuju. Sang guru lembah segera bangkit dan menghampiri Zhou Yu, membungkuk dalam-dalam dengan penuh ketulusan. Anak muda, terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkan hidupku. Kau adalah penyelamat Sun Hachiku, sekaligus penyelamat lembah Raja Obat. Zhou Yu segera membantunya berdiri tegak. Fali Master, tak perlu sopan. Sudah kubilang, aku bukan musuhmu. Tentu saja, alasan saya datang ke Medicine King Fali adalah karena saya punya permintaan. Mendengar ini, mata Master lembah berbinar-binar penuh perenungan. Ia lalu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, Penatua Agung dan Penatua Penegak Hukum, tetaplah di sini. Yang lainnya, pergilah dulu dan pergilah ke formasi di pintu masuk lembah untuk membantu. Dimengerti, Tuan Lembah. Banyak tetua dan pengawal di aula itu mengundurkan diri serentak. Dr. Qian sebenarnya sangat enggan untuk pergi, dan tatapannya ke arah Zhou Yu begitu membara sehingga Zhou Yu merasa merinding seluruhnya. Namun ternyata, kepala lembah bermaksud membahas masalah penting dengan Zhou Yu, jadi tabib Qian tidak punya pilihan selain pergi. Tak lama kemudian, hanya Master Lembah Asha, Tetua Agung, Tetua Penegak Hukum Zhou Yu, dan Yun Feifei yang tersisa di aula. Master Lembah tersenyum pada Zhou Yu dan berkata, Anak muda, aku masih belum tahu namamu. Zhou Yu menjawab dengan percaya diri. Saya Zhou Yu. Dan ini Yun Feifei. Sang guru lembah mengangguk sedikit. Tadi kau bilang kau punya permintaan. Silakan bicara terus terang. Kalau itu masih dalam kemampuanku, aku pasti tidak akan menolaknya. Zhou Yu terus terang dan berkata langsung. Aku datang karena klan Budara. Kudengar lembahmu punya hubungan penting dengan mereka. Mendengar kata-kata klan Daragu, ekspresi Master Lembah dan yang lainnya berubah drastis. Bahkan Tetua Agung, yang baru saja meredakan permusuhannya, kembali menampakkan niat membunuh, seolah-olah kata-kata Zhou Yu telah menyentuh topik terlarang. Namun, sang guru lembah memberi isyarat agar sang Tetua Agung tetap tenang. Kemudian, sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap Zhou Yu dan berkata, Teman muda Zhou, pertama-tama aku harus bertanya padamu. Teruskan. Apa hubunganmu saat ini dengan klan Budara? Persahabatan atau permusuhan? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah sang guru lembah berubah sedikit. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, Teman muda Zhou, seperti yang kau dengar, lembah Raja Obat memang memiliki ikatan yang kuat dengan klan Budara. Namun, klan itu sendiri penuh dengan faksi. Lembah Raja Obat tidak semuanya berpihak pada mereka. Karena itu, aku harus memastikannya dulu, siapa di klan Blood Gu yang memusuhimu. Mereka berasal dari faksi mana? Mendengar ini, Zhou Yu tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang faksi-faksi dalam klan Budara. Setelah ragu sejenak, dia menjawab. Aku tidak tahu dia dari faksi mana. Aku hanya tahu namanya. Dokter Penyihir Agung. Dokter Penyihir Agung. Ekspresi sang master lembah menunjukkan keterkejutan, tetapi pada saat yang sama, ketegangan dalam sikapnya tampak agak mereda. Bab 939. Fraksi. Dukun Agung ini adalah seseorang dari garis keturunan wakil ketua klan dalam klan Budara.
Kebetulan orang-orang yang mendukung kami di Medicine King Valley bukan dari faksi yang sama. Jika kau ingin menemukannya, aku bisa membantumu. Master Lembah menghela napas lega dan menatap Zhou Yu sambil berbicara. Pada saat itu, Yun Feifei tiba-tiba bertanya. Tuan Lembah, apakah Anda kenal seseorang dengan nama samaran Heigu? Heigu. Sang guru lembah tertegun sejenak. Apakah maksudmu Heigu, salah satu dari 5 Raja Dharma Agung? Kilatan kebencian yang tak terpendam muncul di mata Yun Feifei. Bahkan Zhou Yu sempat terkejut. Dia belum pernah menyebut nama ini padanya sebelumnya. Namun dia dengan cepat menyatukannya. Heigu, ini pasti musuh yang membunuh keluarga Yun Feifei. Sang guru lembah mengangguk. Heigu memang salah satu dari 5 Raja Dharma Agung dari klan Gudarah. Dia juga termasuk dalam faksi yang mendukung wakil pemimpin klan. Mendengar ini, Yun Feifei mengepalkan tangannya erat-erat. Tubuhnya memancarkan aura kebencian yang tak terkendali. Zhou Yu segera melangkah maju untuk menghiburnya, dan baru saat itulah Yun Feifei perlahan mulai tenang. Zhou Yu menoleh ke Master Lembah dan bertanya. Master Lembah, Anda baru saja menyebutkan 5 Raja Dharma Agung. Apakah ada yang bernama Yu Fengtian di antara mereka? Apakah Anda mengenalnya? Yu Fengtian. Sang Master Lembah terkejut sekali lagi. Aku tahu tentang dia. Dia memang salah satu dari 5 Raja Dharma Agung. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di luar, bertugas memperluas kekuatan klan Gudarah keluar. Karena itu, dia sangat cerdik dan diplomatis. Di dalam klan Gudarah, dia dianggap sebagai bagian dari faksi netral. Namun, dia menjaga hubungan baik dengan anggota setiap faksi, dan banyak faksi telah berusaha untuk memenangkannya. Ngomong-ngomong, dia datang ke lembah Raja Obatku belum lama ini. Dia mengasingkan diri di sini untuk bercocok tanam selama beberapa waktu sebelum pergi. Mendengar ini, sebuah pikiran terlintas di benak Zhou Yu. Master Lembah, apakah Yu Fengtian berhasil mencapai terobosan ke alam suci pemurnian Qi saat dia berada di sini? Kata-kata ini menyebabkan perubahan halus pada ekspresi sang guru lembah, sang tetua agung, dan yang lainnya. Jelas, mereka tidak menduga Zhou Yu mengetahui hal ini. Sang guru lembah menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Teman muda Zhou, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Zhou Yu tidak menyembunyikannya. Yu Fengtian datang kepadaku. Namun, aku sudah membunuhnya. Sang Master Lembah dan Tetua Agung, beserta yang lainnya, terkesiap tajam, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sepengetahuan mereka, Yu Fengtian adalah seorang seniman bela diri langka yang telah berkultivasi di jalur pemurnian Qi. Terlebih lagi, ia telah menembus alam suci melalui jalur ini. Kekuatannya setara dengan Valley Master dan Great Elder. Pakar hebat seperti itu ternyata dibunuh oleh Zhou Yu. Tidak heran Zhou Yu berani berangkat sendirian melawan klan Gudarah. Setelah keterkejutan singkat itu mereda, kedudukan Zhou Yu di hati Master Lembah dan yang lainnya mengalami perubahan signifikan. Bagi seseorang seusia Zhou Yu, mencapai prestasi luar biasa di bidang kedokteran dan seni bela diri adalah hal yang luar biasa. Jelas bahwa, jika tidak ada bencana, dalam beberapa tahun, Zhou Yu akan bersinar cemerlang dan menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri negeri naga. Bahkan mencapai puncak pun mungkin bukan hal yang mustahil. Meskipun lembah raja pengobatan terpencil di dalam 10.000 gunung agung dan jarang berinteraksi dengan dunia luar, ada sebuah kebenaran yang terkenal, permata yang belum diasah mengundang keserakahan. Pentingnya pengobatan spiritual bagi seorang seniman bela diri sudah terbukti dengan sendirinya. Faktanya, pada saat ini, individu tak dikenal telah melancarkan serangan terhadap Medicine King Valley dari luar. Ini membuktikan bahwa selalu ada orang yang menargetkan mereka. Akibatnya, menjadi penting bagi mereka untuk memperkuat aliansi mereka. Zhou Yu yang berdiri di hadapan mereka, meskipun saat ini tidak mampu menjadi pilar pendukung lembah raja pengobatan, bisa saja menjadi salah satunya dalam waktu dekat jika mereka membina hubungan baik dengannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan emas dan langka. Sang Master Lembah dan Sang Tetua Agung bertukar pandang dan melihat pikiran yang sama di mata masing-masing. Ekspresi mereka berubah secara halus sebelum Master Lembah mengalihkan pandangannya kembali ke Zhou Yu. Teman muda Zhou, apakah kamu juga ingin menggunakan sumber dayaku di sini untuk mengasingkan diri dan mencapai terobosanmu? Hati Zhou Yu langsung membara karena kegembiraan. Awalnya, ia hanya mencari cara untuk menyusup ke klan Gudarah, tetapi tiba-tiba ia menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam suci pemurnian Qi. Pencapaian terobosan ini sangat penting bagi Zhou Yu, dan dia tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Dia langsung mengangguk. Jika itu memungkinkan, itu akan ideal. Tentu saja, saya mengerti bahwa tempat seperti itu pasti sangat berharga. Saya bersedia menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Sang guru lembah menarik napas sejenak, menguatkan tekadnya.
Teman muda Zhou, sejujurnya, tempat ini memang sangat berharga. Ini adalah area inti dan paling penting di Medicine King Valley. Namun, sahabat muda Zhou, kau telah menyelamatkanku dan membawa kebaikan besar bagi lembah Raja Obat. Jadi, aku bisa memberimu akses ke tempat ini. Kata-kata ini membuat kepala penegak hukum yang tadinya diam menjadi muram. Ia langsung menyela. Kepala lembah, gudang obat adalah tanah suci yang menyangkut kepentingan semua tetua. Memberikan akses kepada orang luar tanpa persetujuan bulat mereka dapat memicu ketidakpuasan. Terutama mengingat ancaman dari musuh eksternal saat ini, keputusan ini dapat membahayakan lembah Raja Pengobatan. Kening sang master lembah berkerut. Ketua penegak hukum, saya sudah membuat keputusan. Jika ada yang keberatan, silakan datang langsung kepada saya. Ekspresi penatua penegak hukum sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia membungkuk dan berkata, "Dimengerti, Tuan Lembah." Mengabaikan tetua penegak hukum, Master Lembah beralih ke Asha. "Asha, antar teman muda Zhou segera. Kalau ada yang coba menghentikanmu, bilang saja itu pesananku. Kalau mereka tidak suka, mereka bisa datang mencariku." Asha menjawab tanpa ragu. "Dimengerti, Ayah. Zhou Yu, silakan ikuti aku." Zhou Yu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Master Lembah sebelum mengikuti Asha keluar. Saat ketiganya pergi, kilatan samar dan jahat melintas di mata tertunduk sang tetua penegak hukum. Bab 940. Kerja keras para pendahulu. Dipimpin oleh Asha, Zhou Yu dan dua orang lainnya menuju lebih dalam ke lembah Raja Pengobatan. Tak lama kemudian, mereka tiba di bagian lembah yang terdalam. Begitu mereka tiba di area ini, sekilas keheranan melintas di mata Zhou Yu. Daerah lembah yang paling dalam itu tandus, tidak ada tumbuhan apapun, hanya ada 5 rumah batu bobrok yang berdiri telantar. Sekilas, tempat ini tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Akan tetapi, saat Zhou Yu menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa area tersebut, ia tidak menemukan rumah-rumah batu tersebut sama sekali. Apa artinya ini? Itu berarti rumah-rumah batu itu dikelilingi oleh suatu formasi, dan tingkat formasi ini bahkan lebih tinggi daripada susunan pelindung lembah. Asha berhenti sekitar 100 meter dari rumah-rumah batu, mengeluarkan serangkaian manik-manik, dan membuat beberapa gerakan di depan formasi. Sesaat kemudian, gerbang cahaya berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul di hadapan Asha. Dia menyingkirkan manik-manik itu dan melambaikan tangan dengan gembira ke arah Zhou Yu dan Yun Feifei, sambil berkata, "Baiklah, kita bisa masuk sekarang." Zhou Yu dan Yun Feifei segera melangkah maju dan mengikuti Asha masuk. Dengan Asha memimpin jalan, mereka bertiga memasuki rumah batu pusat. Asha menepuk tembok di sampingnya. Pintu rumah batu itu terbuka perlahan. Pada saat terbuka, gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat menyerbu ke depan, menyelimuti mereka. Zhou Yu tiba-tiba merasa seperti mabuk, terhanyut oleh kekayaan atmosfer. Kegembiraan yang tak terkendali menyala dalam hati Zhou Yu. Tak heran Yu Fengtian berhasil menembus alam suci pemurnian Qi di sini. Hanya kekuatan spiritual terkonsentrasi seperti ini yang mampu memenuhi persyaratan untuk terobosan semacam itu. Saat itu Asha sudah melangkah masuk ke dalam rumah batu. Zhou Yu dan Yun Feifei mengikutinya dari dekat. Saat memasuki rumah batu itu, Zhou Yu terkejut saat mendapati bagian dalamnya hanya dipenuhi sarang laba-laba, benar-benar kosong kecuali di satu sudut yang terdapat pintu masuk yang mengarah ke bawah melalui tangga batu melingkar. Asha memberi Zhou Yu senyuman manis dan berkata, "Zhou Yu Ge, ke sini." Selama perjalanan mereka, hubungan keduanya semakin dekat, dan cara Asha menyapa Zhou Yu tanpa disadari telah berubah. Zhou Yu tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi mata Yun Feifei berkedip dengan ekspresi rumit. Kompleksitas yang tercermin dalam tatapannya mengandung kecemburuan bercampur kesedihan. Turun 3 atau 4 tingkat menuruni tangga, mereka segera tiba di ruang bawah tanah seluas sekitar 30 meter persegi. Saat Zhou Yu melihat sekilas ruangan itu, keterkejutan luar biasa tampak di wajahnya. Ruangan itu sangat sederhana, tidak berbeda dengan rumah-rumah batu di atasnya. Akan tetapi, di bagian tengah ruangan itu terdapat sebuah struktur seperti sumur, yang dari sana keluar energi spiritual yang pekat, yang menyerupai gelembung mata air. Energi spiritual yang melonjak keluar terpancar dari lokasi yang tepat ini. Konsentrasi energi spiritual di sekitar sumur telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Energi spiritual itu begitu terkonsentrasi hingga memadat menjadi cairan dan menggenang di tanah di dekatnya. Tempat ini. Zhou Yu bertanya dengan tidak percaya. Asha terkekeh nakal. "Zhou Yu Ge, biar aku jelaskan padamu. Ini adalah gudang harta karun lembah Raja Pengobatan. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, ada 5 rumah batu di sini, tetapi awalnya hanya 4. Rumah-rumah ini dimaksudkan untuk menyimpan berbagai obat spiritual yang dibudidayakan oleh lembah Raja Obat selama berabad-abad.
Kemudian, para leluhur lembah Raja Pengobatan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana obat spiritual disimpan, khasiatnya pasti akan hilang seiring waktu. Untuk mencegah hilangnya potensi obat ini, para leluhur lembah Raja Pengobatan telah mendedikasikan puluhan tahun upaya mereka untuk merancang rangkaian pengumpulan roh yang rumit, yang mengumpulkan semua khasiat obat yang jika tidak akan menguap. Untuk tujuan ini, mereka membangun rumah batu tambahan, yang sama dengan rumah yang kami tempati saat ini. Selama ratusan tahun, potensi obat dari berbagai macam obat spiritual terakumulasi di sini, dan secara bertahap mengubahnya menjadi apa yang kita lihat hari ini. Saat Aza menceritakan sejarahnya, mata Zhou Yu dipenuhi dengan rasa hormat dan keheranan yang mendalam. Di satu sisi, ia mengagumi kecerdikan para leluhur lembah Raja Pengobatan. Sungguh luar biasa bahwa, hanya dengan usaha manusia, mereka telah menciptakan harta karun yang sebanding dengan mata air spiritual alami, sebuah fenomena yang biasanya membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Di sisi lain, ia terkesima dengan kemampuan lembah Raja Pengobatan dalam mengolah obat-obatan spiritual. Jumlah obat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan energi spiritual yang begitu terkonsentrasi sungguh luar biasa, dan tak heran jika kekuatan eksternal mendambakan lembah Raja Pengobatan. Jika orang luar mengetahui keberadaan tempat penyimpanan harta karun ini, agresi mereka yang didorong oleh keserakahan akan meningkat secara eksponensial. Aza menyadari ekspresi Zhou Yu yang sangat terpesona dan menjadi semakin bersemangat. Akan tetapi, kegembiraannya tampak mereda saat sesuatu yang lain terlintas di pikirannya. Zhou Yu Ge, ada satu hal yang perlu kuingatkan padamu. Kembali sadar, Zhou Yu bertanya. Bab 941. Wakil Master Lembah. Hak penggunaan di sini tidak sepenuhnya ditentukan oleh ayah saya. Semua tetua dan orang-orang di atasnya di lembah ini diberi waktu tetap untuk menggunakannya. Namun, untuk memastikan kita tidak menghabiskan sumber daya, lahan berharga gudang obat-obatan hanya dapat digunakan selama 10 hari setiap tahun. Kali ini ayahku memberimu hak pakainya. Karena beliau adalah kepala lembah, beliau memiliki hak istimewa untuk menggunakannya selama 1 hari 1 malam setiap tahun. Namun, menurut aturan, setiap penggunaan harus dilaporkan kepada semua tetua, tetapi situasi ini muncul tiba-tiba, jadi ayah saya langsung mengeluarkan perintah. Jadi, usahakan jangan terlalu lama. Kalau tidak, kalau para tetua lain di lembah tahu, bisa-bisa terjadi masalah. Mendengar ini, Zhou Yu merasakan sentakan di hatinya. Senyum Aza kembali. Kalau begitu aku akan menjagamu di luar. Cepat dan manfaatkan itu. Sambil berkata demikian, Aza dan Yun Fei Fei pun keluar. Zhou Yu melompat lincah ke tepi sumur, lalu duduk bersila. Keterampilan Taichu dalam dirinya langsung bekerja dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Zhou Yu merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang pemakan. Energi spiritual yang melonjak dari kepala sumur semuanya diarahkan ke Zhou Yu, mengalir di sekitar tubuhnya sebelum memasuki dantiannya. Pada saat yang sama Zhou Yu mulai berkultivasi di halaman berharga gudang obat, suasana di dalam aula pertemuan lembah Raja Obat menjadi berat. Dengan ekspresi muram, Master Lembah berkata kepada Tetua Agung dan Tetua Penegak Hukum. Kalian berdua adalah orang kepercayaanku yang paling dekat. Masalah Zhou Yu yang meminjam tanah berharga di gudang obat harus tetap dirahasiakan sepenuhnya. Kalian berdua tahu alasannya. Tetua Agung dan Tetua Penegak Hukum tentu saja mengerti maksud Tuan Lembah. Keduanya langsung memasang ekspresi serius dan berkata, "Tenang saja, Tuan Lembah. Kami memahami betapa seriusnya situasi ini." Sang Guru Lembah mengangguk sedikit. "Aku perlu mengatur napasku sebentar. Lindungi aku." Sang Tetua Agung menoleh ke Tetua Penegak Hukum dan berkata, "Ketua Penegak Hukum, jaga pintu masuk. Tidak ada yang diizinkan mendekat." Kepala Penegak Hukum segera menjawab. Setelah Penatua Penegak Hukum pergi, Master Lembah mulai mengatur napasnya, sementara Penatua Agung berdiri dengan waspada di sisinya. Aula segera berubah menjadi sunyi senyap. Namun, baik Master Lembah maupun Tetua Agung tidak menyadari bahwa seekor serangga gu kecil diam-diam terbang menjauh dari Tetua Penegak Hukum, yang berjaga di luar pintu masuk. Saat serangga gu itu pergi, seringai dingin melintas di mata Penatua Penegak Hukum. Sekitar 10 menit kemudian, suara langkah kaki yang kacau dan terburu-buru tiba-tiba bergema. Segera setelah itu, sekelompok orang melangkah masuk dengan agresif. Melihat kelompok ini, ekspresi Tetua Penegak Hukum berubah drastis. Orang-orang yang mendekat semuanya adalah Tetua Lembah Raja Obat, masing-masing ditemani oleh bawahan kepercayaan mereka, jelas-jelas datang dengan niat jahat. Penatua Penegak Hukum segera melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka. "Para tetua, tolong berhenti. Tuan Lembah dan Tetua Agung sedang mendiskusikan masalah mendesak dan telah memerintahkan agar tidak seorang pun boleh masuk." "Minggir!" teriak seorang tetua dengan marah, alisnya berkerut karena marah. Melihat laki-laki ini, wajah kepala penegak hukum menjadi gelap, memperlihatkan ketakutan yang jelas.
Pria ini tak lain adalah tetua kedua lembah Raja Pengobatan. Sambil menguatkan diri, kepala penegak hukum berkata, "Penatua kedua, Master Lembah memang memberikan perintah tegas ini. Jika kau bersikeras masuk, kau berisiko membuat Master Lembah dan Tetua Agung marah, dan konsekuensinya bisa berat." Tetua kedua membentak dengan marah. "Penatua penegak hukum, jangan gunakan bulu itu seolah-olah itu dekret kekaisaran. Kedatanganku ke sini bersama para tetua lainnya adalah untuk urusan penting dengan Master Lembah. Jika pekerjaan kita tertunda, bahkan jika kau punya 100 kepala, itu tidak akan cukup untuk menebus kesalahanmu." Meskipun tetua kedua menegur keras, tetua penegak hukum tetap menghalangi mereka. "Mohon maaf, tetua kedua, dan para tetua yang terhormat, tetapi perintah kepala lembah bersifat mutlak. Tak seorang pun boleh masuk kecuali kalian melangkahi saya." Melihat penolakan keras dari tetua penegak hukum, para tetua yang berkumpul semuanya menjadi sangat marah. Tetua kedua, dengan niat membunuhnya yang meningkat, menggeram. "Kau pikir aku tidak berani?" Saat dia berbicara, tetua kedua mengaktifkan Gang Jinnya, melepaskan aura mengerikan yang membuatnya jelas bahwa dia siap menyerang. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. "Cukup." Mendengar suara ini, para tetua pun bergegas memberi jalan, mundur ke kedua sisi untuk memberi jalan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh tinggi melangkah maju. Saat melihat orang ini, ekspresi penatua penegak hukum berubah drastis, dan dia segera menundukkan kepalanya. Wakil Kepala Lembah. Pendatang baru itu tak lain adalah Zhao Husan, wakil kepala pengobatan lembah raja. Zhao Husan berdiri hampir 2 meter tingginya, wajahnya yang dingin alami memancarkan tekanan mengintimidasi yang membuat siapapun enggan mendekat. Ditambah dengan aura dahsyat yang dipancarkan kultivasinya, kehadirannya membuat siapapun merinding. "Minggir." Dua kata sederhana itu membuat penatua penegak hukum gemetar, mendorongnya untuk patuh minggir ke samping. Segera setelah itu, Zhao Husan memimpin sekelompok besar tetua ke aula pertemuan. Saat kelompok itu masuk, sang guru lembah berhenti bermeditasi, membuka matanya untuk menghadapi para penyusup. Wajah sang tetua agung pun menjadi gelap. "Zhao Husan, siapa yang memberimu izin masuk? Apakah penatua penegak hukum tidak memberitahumu tentang perintah Master Lembah?" Zhao Husan mencibir dingin, lalu melangkah maju untuk menghadapi tetua agung secara langsung. "Penatua Agung, sementara aku dan para tetua lainnya berjuang mati-matian di pintu masuk lembah untuk mengusir penyusup, seseorang sedang menimbulkan masalah di belakang kami. Apakah kamu pikir aku tidak akan datang untuk mendapatkan jawaban?" Bab 942. Mencari bukti. Wajah sang tetua agung sedikit menggelap. "Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa yang main trik di sini?" Zhao Husan mencibir dingin. "Tentu saja kalian berdua. Kudengar kau membuka brankas harta karun toko obat dan membiarkan orang luar masuk. Sementara kami mempertaruhkan nyawa untuk menjaga lembah di luar, kalian menyalahgunakan wewenang pribadi kalian secara diam-diam. Dengan tindakan seperti itu, bagaimana mungkin kami yang melindungi pintu masuk lembah tidak merasa kecil hati?" Mendengar ini, raut wajah tetua agung langsung muram. Hal ini telah berulang kali diperingatkan oleh kepala lembah untuk dirahasiakan, bagaimana mungkin Zhao Husan dan yang lainnya mengetahuinya secepat itu. Dia menyipitkan mata dan menatap ke arah kepala penegak hukum, yang hanya menggelengkan kepalanya cepat sambil menunjukkan ekspresi panik. Pada saat ini, Zhao Husan menegur dengan tegas. "Kenapa kamu melihat orang lain? Apakah aku salah dengan apa yang kukatakan?" Dengan itu, Zhao Husan mengangkat tangannya dan berteriak. "Para tetua, katakan padaku, bukankah seharusnya Master Lembah memberi kita penjelasan tentang masalah ini? Kami butuh penjelasan. Ini harus diperjelas." Kelompok tetua itu berteriak bersama-sama karena marah. "Semuanya, para tetua, harap tenang." Ekspresi sang tetua agung berubah saat ia mencoba meredakan amarah orang banyak, tetapi amarah mereka malah bertambah hebat. Pada saat ini, sang guru lembah berbicara. Dengan satu dengusan dingin yang sederhana, suaranya meledak di telinga semua orang bagaikan guntur. Seketika, semuanya terdiam. Kemudian, sang guru lembah berbicara dengan tenang. "Apa yang dikatakan wakil kepala lembah itu benar. Namun, orang itu telah berjasa besar kepadaku dan menyelamatkan hidupku. Sebagai kepala lembah, membiarkannya memasuki ruang harta karun toko obat, apa yang perlu dijelaskan tentang itu? Lagi pula, waktu yang dia gunakan adalah waktuku. Hal ini tidak memengaruhi kepentingan kalian semua, bukan?" Sang tetua agung segera menimpali. "Jika melebihi waktu yang ditentukan, saya dan kepala penegak hukum dapat mempertanggungjawabkannya dengan waktu kami sendiri." Mendengar ini, kepala penegak hukum mengernyitkan dahinya sedikit, tetapi segera kembali tenang. Para tetua lainnya juga membeku sesaat.
Jika Master Lembah dan Tetua Agung menggunakan waktu mereka sendiri untuk kepentingan orang lain, mungkin itu masuk akal. Memikirkan hal ini, kemarahan di wajah mereka berangsur-angsur mereda. Melihat semua orang terdiam, Sang Master Lembah melemparkan pandangan penuh perintah ke arah kerumunan. Rekan-rekan sesepuh, saat ini kita berada di ambang ancaman besar. Saya menghimbau Anda semua untuk kembali ke pos masing-masing, fokus pada tugas, dan menahan diri untuk tidak menimbulkan kekacauan internal. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan bersikap lunak. Kemanapun pandangan Sang Guru Lembah tertuju, segerombolan tetua menundukkan kepala serentak, tak berani membalas tatapannya. Tampaknya situasi mendesak ini akhirnya akan terselesaikan. Namun saat itu, Zhao Husan berbicara lagi. Vali Master, Tetua Agung, semua yang baru saja Anda katakan hanyalah versi cerita Anda. Kami telah berada di luar, bertempur dan mati-matian untuk berjaga-jaga melawan musuh, bagaimana kami tahu apakah klaim Anda benar atau salah? Sang Tetua Agung mengerutkan kening setelah mendengar ini, lalu dengan marah menjawab. Zhao Husan, beraninya kau. Tanpa Master Lembah, Lembar Raja Obat tidak akan menikmati kedamaian dan stabilitas selama bertahun-tahun. Apa maksudmu? Apakah kau bilang Master Lembah menipu semua orang? Zhao Husan menjawab dengan dingin. Apakah ada penipuan? Saya tidak tahu. Tapi yang ku tahu, aku sangat penasaran, bantuan macam apa yang diberikan si dermawan ini kepada Tuan Lembah. Apa yang membuatnya begitu berharga sehingga Tuan Lembah bersedia memberinya akses ke gudang harta karun di toko obat? Sang Tetua Agung membentak dengan marah. Apa ini? Interogasi. Apa hakmu untuk menginterogasi Master Lembah? Zhao Husan tertawa dingin. Penatua Agung, saya hanya ingin memahami apa yang terjadi. Mengapa Anda bereaksi begitu keras? Mungkinkah aku benar sekali? Apakah memang ada kebenaran tersembunyi di sini? Kata-kata ini membuat sekelompok tetua, yang baru saja tenang, kembali gelisah. Banyak mata kini menunjukkan jejak keraguan. Sang Guru Lembah mengerutkan keningnya dan akhirnya berbicara. Karena semua orang tampak penasaran, sebaiknya aku ceritakan masalah ini kepadamu, tidak masalah. Penatua Agung, jelaskan kepada semua orang apa yang terjadi. Mendengar ini, Sang Tetua Agung melemparkan pandangan kesal dan geram kepada wakil kepala lembah, lalu menceritakan kisah bagaimana Zhou Yu menyelamatkan kepala lembah. Akan tetapi, begitu Tetua Agung selesai berbicara, suara tawa keras meledak saat mata Zhao Husan dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Para tetua, apakah kalian mendengarnya? Tetua Agung mengatakan seorang pemuda dari luar berhasil melewati penghalang pelindung lembah tanpa cedera dan, atas kegagalan tabib Qian, menyelamatkan nyawa Tuan Lembah. Apakah ini terdengar masuk akal bagi Anda? Para tetua saling berpandangan dan menggelengkan kepala berulang kali. Omong kosong. Menembus penghalang pelindung lembah sudah tidak masuk akal, dan sekarang dia seharusnya melampaui Dr. Qian. Dokter ilahi terkemuka di lembah, dalam seni penyembuhan. Ini benar-benar absurd. Siapa yang akan percaya cerita seperti itu? Sang Tetua Agung tertegun sejenak, dia tidak mengantisipasi reaksi seperti itu dari orang banyak. Dia menggeram dengan marah. Apakah menurutmu orang tua ini mengarang cerita? Zhao Husan mencibir. Apakah itu rekayasa atau benar, butuh bukti. Selama waktu itu, selain Master Lembah dan dirimu sendiri, siapa lagi yang menyaksikannya? Sang Tetua Agung menjawab dengan berapi-api. Tentu saja, Dr. Qian dan asistennya, Asha, dan kepala penegak hukum, mereka semua ada di sana. Zhao Husan mencibir lagi. Jadi, sepertinya para saksi termasuk Putri Vali Master, orang-orang kepercayaanmu, dan orang-orangmu sendiri. Kata-kata, rakyat sendiri, diberi penekanan ekstra oleh Zhao Husan. Sang Tetua Agung dengan marah menegur. Zhao Husan, apa maksudmu dengan itu? Zhao Husan menjawab dengan dingin. Karena mereka semua adalah orang-orangmu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminta salah satu dari mereka untuk memverifikasi kebenaran. Dengan itu, dia menoleh ke Penatua Penegak Hukum. Penatua Penegak Hukum. Masalah ini, dalam skala kecil, menyangkut kepentingan semua tetua, dalam skala yang lebih besar, menyangkut kelangsungan hidup lembah Raja Pengobatan. Jadi, aku harap kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah apa yang dikatakan oleh Tetua Agung tadi benar? Mendengar ini, tatapan semua orang beralih tajam ke Penatua Penegak Hukum. Penatua Penegak Hukum perlahan mengangkat kepalanya, melirik ke arah Penatua Agung, lalu kembali menatap ke arah kerumunan. Para tetua, seperti yang dikatakan wakil kepala lembah, masalah ini menyangkut kepentingan semua orang. Oleh karena itu, saya harus mengesampingkan semua faksi dan berbicara dengan jujur. Apa yang baru saja dikatakan oleh Tetua Agung? Kepala penegak hukum berhenti sebentar, lalu nadanya berubah tajam menjadi nada marah yang dingin. Bab 943. Pembelotan.
Ketika Penatua Penegak Hukum mengucapkan kata-kata ini, Penatua Agung dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Penatua Penegak Hukum adalah salah satu dari mereka, bagaimana dia bisa mulai melontarkan omong kosong di saat kritis seperti itu. Sang Tetua Agung, yang baru pulih dari keterkejutannya, segera menggelapkan ekspresinya dan berteriak dengan tajam. Penatua Penegak Hukum, apa yang kamu katakan? Penatua Penegak Hukum secara tidak biasa menatap langsung ke arah Penatua Agung, dengan seringai dingin di wajahnya, dan berkata, "Ada apa? Apa kamu kesal karena aku membongkar kebohonganmu?" Sang Tetua Agung mengepalkan tangannya erat-erat. "Ketua Penegak Hukum, mungkinkah Anda sudah gila?" "Sudah gila. Kurasa kalian semua sudah gila. Kau bersekongkol dengan Master Lembah, memanfaatkan kepergian wakil Master Lembah dan para tetua lainnya, dan bertempur dalam pertempuran berdarah untuk memberikan olah harta karun brankas obat untuk penggunaan pribadi oleh orang luar. Untuk merahasiakannya, kau bahkan membunuh Tabib Kian dan orang-orangnya. Jika saya tidak maju sekarang, saya khawatir saya akan menjadi orang berikutnya yang meninggal." Kata-kata itu menggelegar bagai guntur, membuat semua orang tercengang, mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengar, termasuk Tetua Agung dan Master Lembah. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi? Sebelum Tetua Agung dan yang lainnya dapat bereaksi, Zhao Husan berteriak dengan keras. "Ketua Penegak Hukum, apakah yang Anda katakan benar? Apakah kau mengerti bahwa memfitnah Master Lembah begitu saja adalah pelanggaran berat?" Penatua Penegak Hukum berbalik dan dengan hormat menyapa Zhao Husan. "Wakil Kepala Lembah, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak percaya, silakan kirim orang untuk memeriksanya bersama Tabib Kian." Zhao Husan segera melambaikan tangannya. "Penatua keempat, Penatua kelima, silakan pergi dan verifikasi ini segera." Kedua tetua itu segera pergi bersama anak buah mereka. Pada saat itu, di aula utama, para tetua yang berkumpul saling bertukar pandang dengan gelisah, tidak ada yang berani mempercayai kejadian seperti itu bisa terjadi. Namun melihat sikap tenang Kepala Penegak Hukum, jelas terlihat dia tidak berbohong. Mungkinkah Master Lembah dan Tetua Agung benar-benar mengkhianati kepercayaan dan menyakiti Tabib Kian karena merahasiakannya? Kegilaan. Pada saat itu, tatapan Sang Tetua Agung kepada Sang Tetua Penegak Hukum berubah menjadi sangat menyeramkan, penuh kecurigaan. Dia tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan oleh Penatua Penegak Hukum. Apa keuntungan yang diperolehnya dari hal ini? Di bawah suasana yang tegang dan menyesakkan ini, tetua keempat dan kelima kembali dengan cepat. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada mereka berdua. Wajah tetua keempat dan kelima terbakar amarah. Wakil Kepala Lembah, Tabib Kian, memang dibunuh. Sambil berbicara, mereka melambaikan tangan, dan bawahan mereka membawa lebih dari 10 mayat. Di antara mereka terdapat tubuh tak bernyawa Tabib Kian dan para pengikutnya. Pemandangan lebih dari 10 mayat tergeletak di hadapan mereka membuat semua orang tercengang. Bahkan wajah Tetua Agung dan Kepala Lembah pun menampakkan sedikit ketakutan. Bukankah Tabib Kian baru saja meninggalkan aula kurang dari 1 jam yang lalu? Bagaimana mungkin mereka semua sudah mati? Sang Master Lembah tak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Ia melompat berdiri, wajahnya diliputi kegelapan. Apa maksudnya ini? Siapa yang berani melakukan ini? Para tetua keempat dan kelima, gelisah dan mendidih, berteriak dengan nada tajam dan menuduh. "Kami sudah memeriksa, mereka semua mati karena racun Sadogu. Toksin ini, saya yakin, tidak asing lagi bagi siapapun di sini." Kata-kata itu memicu keributan di antara kerumunan, dan semua mata tertuju kepada Master Lembah dan Tetua Agung. Sebab di seluruh lembah Raja Pengobatan, hanya Master Lembah dan Tetua Agung yang memiliki Sadogu. Sang Tetua Agung mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Dia segera bergerak untuk memeriksa mayat-mayat itu, tetapi Zhao Husan melangkah maju, seluruh tubuhnya dipenuhi ganjin, dan melancarkan pukulan ke arah Tetua Agung. Tentu saja, Tetua Agung tidak tinggal diam. Ia pun mengerahkan ganjinnya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga mengguncang aula. Baik Tetua Agung maupun Zhao Husan terpaksa mundur 3 langkah. Kedua lelaki itu berada di alam Sein akhir, kekuatan mereka seimbang, tidak ada pemenang yang dapat ditentukan dalam pertukaran yang begitu singkat. Setelah menstabilkan dirinya, Zhao Husan mencibir dingin. "Penatua Agung, ada apa? Kau sudah terbongkar jati dirimu dan sekarang mencoba membungkam kami. Biarkan aku katakan padamu, dengan aku dan para tetua lainnya di sini hari ini, kalian tidak akan diizinkan untuk terus membuat kekacauan." Wajah Sang Tetua Agung berubah sangat muram, dan dia berteriak. "Zhao Husan, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Saya hanya ingin memeriksa penyebab kematian mereka." Zhao Husan mengejek dengan tawa sinis.
Tetua keempat dan kelima adalah veteran berpengalaman di lembah Raja Pengobatan. Apa kau menganggap mereka bodoh, tidak mampu mengenali gubayangan? Tujuan Anda jelas, Anda ingin menghancurkan bukti. Kau, sang tetua agung menggertakkan giginya karena marah. Pada saat ini, Zhao Husan mengalihkan pandangannya ke penatua penegak hukum. Bicaralah, ceritakan semua yang kau tahu. Siapa orang luar ini? Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada kepala penegak hukum. Mata tetua penegak hukum berkilat dingin saat ia melangkah maju, menunjuk ke arah Master Lembah dan Tetua Agung. Menghadap kerumunan, ia berkata, "Semua tetua di sini tahu bahwa aku selalu setia kepada Master Lembah dan Tetua Agung. Selama bertahun-tahun, aku mengetahui semua perbuatan mereka di lembah ini. Keduanya telah lama bersekongkol bersama, secara sistematis melenyapkan perbedaan pendapat untuk merebut kendali penuh lembah Raja Pengobatan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka hampir berhasil, tetapi mereka tetap tidak puas. Mereka bahkan ingin mewariskan kekuasaan ini kepada putrinya, Asa. Namun karena takut terungkap, mereka secara khusus mendatangkan orang luar untuk membantu Asa. Sang Master Lembah berpura-pura terluka, membunuh Tabib Qian dengan kedok orang luar yang menyelamatkan nyawanya, dan mengangkat orang ini ke status pahlawan, bahkan menyatakannya sebagai dermawan lembah Raja Obat. Melalui manipulasi ini, mereka berharap untuk mengamankan posisi orang luar ini dan membenarkan perannya dalam membantu Asa. Selama ini, mereka bergantian menggunakan paksaan dan hadiah untuk memaksa saya melakukan perintah mereka. Tapi perilaku mereka semakin keterlaluan, dan aku tak tahan lagi. Itulah sebabnya aku mengungkapkan semua ini di sini hari ini di hadapan semua orang. Mereka berdua harus dibasmi." Bab 944. Raih kembali kemenangan. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa, sementara lembah Raja Pengobatan menghadapi musuh yang mengerikan, pemimpin lembah dan tetua agung akan berkolusi dengan sangat memalukan dan menyakiti rakyat mereka sendiri. Dalam sekejap, amarah orang banyak itu berkobar, amarah yang membumbung tinggi menyerbu mereka berdua bagai gelombang pasang. Sementara itu, baik Master Lembah maupun tetua agung juga terkejut tak bisa berkata apa-apa oleh tuduhan mengejutkan dari tetua penegak hukum. Akan tetapi, saat pandangan sang guru lembah tertuju pada Zhao Husan, dia menangkap senyum dingin yang tersembunyi di mata Zhao Husan. Itu adalah senyum yang tak salah lagi dari sebuah rencana yang berhasil dilaksanakan. Pada saat itulah, sang guru lembah akhirnya menyadari. Ini adalah sebuah konspirasi. Kepala penegak hukum kemungkinan besar sudah disuap oleh Zhao Husan sejak lama. Hari ini, mereka berniat mencemarkan nama baiknya dan mengarang tuduhan terhadapnya di depan umum, yang memicu kemarahan publik. Adapun motifnya, tentu saja sudah jelas, jabatan Vali Master. Namun sang tetua agung tampaknya tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah konspirasi, amarahnya mendorongnya untuk berteriak-teriak murka. "Penatua penegak hukum, beraninya kau mengarang kebohongan dan melontarkan omong kosong. Apakah kamu ingin mati?" Penatua penegak hukum mencibir dan membalas. "Kau sudah membunuh Dr. Qian. Kalau kau punya nyali, silakan saja, bunuh aku juga." Sang tetua agung meraung marah dan bergerak untuk menyerang tetua penegak hukum, namun dia dihentikan oleh Master Lembah. Kepala lembah, penatua penegak hukum menyembunyikan motif tersembunyi dan menyebarkan kebohongan. "Dia harus dihukum." Kata-kata tetua agung terpotong ketika kepala lembah turun tangan. Sebagai kepala lembah, ia harus mempertimbangkan lebih banyak hal. Dalam situasi saat ini, mengambil tindakan terhadap tetua penegak hukum hanya akan memberi mereka lebih banyak amunisi dan semakin membuat massa marah. Sang Master Lembah melangkah maju, naik ke panggung tinggi, dan menatap Zhao Husan serta para tetua lainnya. Matanya yang dalam mengamati kerumunan, lalu dia berbicara perlahan. "Semuanya, jika aku mengatakan sekarang bahwa ini hanyalah konspirasi, aku ragu kalian akan mempercayaiku." Para tetua semuanya menampakkan ekspresi marah, membenarkan kata-kata guru lembah. Oleh karena itu, mengenai hal ini, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Tapi aku, Sun Hachi, sudah lama menjabat sebagai kepala lembah. Seperti apa diriku ini, apa yang telah kulakukan untuk lembah kita, aku yakin kalian semua sudah melihatnya dengan jelas. Saya menghimbau semua orang untuk tidak terpengaruh oleh provokasi siapapun sampai kebenaran masalah ini terungkap sepenuhnya. Karena bertindak gegabah hanya akan membuat lembah Raja Pengobatan kacau balau dan memberi musuh kita kesempatan untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Mengenai penyebutan penatua penegak hukum tentang Shadow Gu barusan. Pada titik ini, tatapan Master Lembah tiba-tiba beralih ke penatua penegak hukum, matanya berubah setajam silet dalam sekejap. Kepala penegak hukum gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Lalu, tiba-tiba, sang guru lembah mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Dalam sekejap, gelombang ki sejati atribut kayu berubah menjadi sulur seperti tanaman merambat dan menyerang penatua penegak hukum.
Serangan cepat Valley Master datang bagai sambaran petir, bahkan Zhao Husan pun tak kuasa bereaksi. Bam! Penatua penegak hukum itu memuntahkan darah dan terpental mundur. Adegan ini langsung membuat semua orang tegang dan banyak yang secara naluriah bersiap untuk bergerak. Namun pada saat itu, sang Master Lembah mengeluarkan perintah yang dingin. Lihatlah peti penatua penegak hukum itu. Apa itu? Kata-kata ini membekukan ekspresi semua orang, tatapan mereka tertuju padanya. Di dada tetua penegak hukum, tempat serangan telapak tangan Master Lembah mendarat, pakaiannya robek, memperlihatkan serangga gu hitam seperti cacing yang menggeliat di sana seperti cacing tanah. Bayangan gu. Kerumunan itu langsung mengenali benda itu. Gu bayangan merupakan serangga gu tingkat tertinggi di lembah Raja Pengobatan, dan semua orang secara tidak sadar percaya bahwa ia hanya dikendalikan oleh Master Lembah dan Tetua Agung. Bagaimana mungkin penatua penegak hukum memiliki Shadow Gu? Orang-orang yang hadir jauh dari orang bodoh, dan ekspresi aneh langsung terlintas di wajah mereka. Namun, di mata Zhao Husan, secerca kegelapan berlalu, jelas, langkah Master Lembah baru saja memberinya sedikit kemajuan. Pada saat ini, Guru Lembah melanjutkan. Kalian semua melihatnya. Gu bayangan tidak hanya milikku atau milik Tetua Agung, Tetua Penegak Hukum juga memilikinya. Karena itu, dia juga seseorang yang mampu membunuh Dr. Qian. Kalian semua pintar. Kalian seharusnya bisa menyimpulkan beberapa hal sendiri. Sebelum Master Lembah bisa menyelesaikannya, Zhao Husan menyela dengan tajam. Valley Master, semua pembicaraan ini intinya adalah kau mengalihkan kecurigaan, bukan? Sederhananya, Anda mencoba mencari alasan untuk diri Anda sendiri. Bukankah itu benar? Mendengar ini, kepala Lembah menatap Zhao Husan. Tak ada amarah di matanya, hanya ekspresi tenang. Wakil kepala Lembah, langsung saja ke intinya. Apa yang Anda inginkan? Zhao Husan tidak menahan diri dan langsung menyatakan. Terlepas dari bagaimana Dr. Qian meninggal, kau dan Tetua Agung tak luput dari kesalahan. Terlebih lagi, kau telah membiarkan orang luar masuk ke lembah kami. Masalah ini harus diselesaikan. Saya menuntut agar Anda segera melepaskan kekuasaan dan jabatan Anda, dan menyerahkan orang luar itu, sampai kebenaran terungkap. Mendengar hal ini, Tetua keempat dan Tetua kelima segera menimpali. Tepat sekali, Wakil Kepala Lembah benar. Pada saat kritis seperti ini, kekuasaan tidak bisa berada di tangan seseorang dengan motif yang dipertanyakan. Ini adalah sentimen kita semua. Sang Guru Lembah tetap tanpa ekspresi, meski tatapannya beralih ke yang lain. Para tetua yang terhormat, saya sudah menyampaikan pendapat saya. Saya percaya pada penilaian Anda. Bukannya saya tidak mau menyerahkan kekuasaan, tapi jika saya menyerahkannya sekarang, lembah ini akan kacau balau. Ayo kita lakukan. Karena semua tetua hadir, mari kita sampaikan pendapat masing-masing. Jika masih ada yang percaya padaku dan Tetua Agung, silakan berdiri di pihak kita. Aku, Sun Hachi, bersumpah demi hati seni bela diri, jika kau masih percaya padaku, aku akan memastikan masalah ini terselesaikan dan memberikan keadilan bagi semua orang. Saat kata-kata Master Lembah diucapkan, gumaman pecah di antara para tetua di belakang Zhao Husan. Beberapa saat kemudian, segelintir tetua ragu-ragu, lalu melangkah maju untuk berdiri bersama Master Lembah dan Tetua Agung. Saat mereka melewati sisi Zhao Husan, mereka berhenti dan berbicara. Wakil Kepala Lembah, memang ada banyak kejanggalan dalam masalah ini. Demi kebaikan lembah ini, kami sarankan untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi, terutama karena kita menghadapi ancaman eksternal yang serius. Zhao Husan mengabaikan mereka, dan berbalik ke arah orang lain di belakangnya. Selain tetua ketiga, tetua keenam, dan tetua kedelapan, apakah ada orang lain? Kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Menghadapi pertanyaan Zhao Husan, para tetua yang tersisa saling bertukar pandang dengan tegas, memperjelas bahwa mereka berdiri teguh di pihaknya. Dengan cara ini, dari 10 tetua lembah Raja Pengobatan, 4 memihak pada Master Lembah, sementara faksi Zhao Husan, termasuk tetua penegak hukum, berjumlah 7. Zhao Husan mengangguk puas. Kemudian, dia berbalik ke arah Master Lembah dan beberapa tetua yang bergabung dengannya, tatapannya terang-terangan memperlihatkan niat membunuh yang tak terselubung. Sayangnya, kamu telah memilih jalan menuju kematian. Sang Master Lembah mengerutkan kening ketika mendengar ini. Zhao Husan, apa yang sedang kamu coba lakukan? Saat ini, kekuatan kita berdua seimbang. Apakah kalian berencana untuk saling menghancurkan? Di pihak Valley Master, ada 2 petarung alam suci akhir dan 3 seniman bela diri alam suci awal. Sedangkan di pihak Zhao Husan, ada 1 petarung alam Sein akhir dan 6 individu alam Sein awal. Dalam hal tingkat daya, keduanya memang hampir setara. Zhao Husan terkekeh dingin. Kehancuran bersama. Sun Hachi, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memikirkan satu hal?
Ekspresi wajah sang master lembah berubah drastis. Dengan senyum main-main, Zhao Husan menjawab. Lihatlah keluar lembah, apakah masih ada yang menyerang formasi di luar sana. Bab 945. Wajah aslinya. Begitu Zhao Husan berbicara, master lembah dan yang lainnya, termasuk beberapa tetua, tercengang. Seketika, semua orang secara naluriah melihat ke arah pintu masuk lembah dan sangat terkejut saat mendapati musuh di luar telah berhenti menyerang formasi besar itu tanpa seorang pun menyadarinya. Dalam sekejap, sang guru lembah menyadari sesuatu. Sikapnya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi pembunuh dan ganas. Zhao Husan, apa yang telah kamu lakukan? Zhao Husan mencibir dingin. Apa yang telah kulakukan? Tentu saja, aku belajar darimu. Jika Anda bisa menemukan orang luar, mengapa saya tidak? Begitu dia selesai berbicara, suara tepuk tangan bergema dari luar. Tepuk, tepuk, tepuk. Haha. Penampilan yang brilian. Bersamaan dengan tepuk tangan itu, 5 sosok berjalan masuk. Melihat kelima orang ini, pupil mata guru lembah tiba-tiba mengecil. Matanya memperlihatkan kesan berat dan serius yang intens. Karena di antara kelima orang itu, 3 di antaranya memiliki aura yang bahkan lebih kuat daripada auranya sendiri. Ini berarti bahwa ketiga orang ini kemungkinan besar adalah ahli tingkat kesempurnaan agung alam suci. Jika memang begitu, maka pihak mereka pada dasarnya sudah hancur. Pada saat ini, Zhao Husan melangkah maju dengan hormat dan berkata kepada pemuda yang memimpin kelompok itu. Tuan Muda Su, Tuan Lembah, dan orang-orang tetua agung semuanya berkumpul di sini. Setelah kita mengurus mereka, Medicine King Valley akan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani keluarga Su di masa depan. Pemimpin muda itu tidak lain adalah Su Pingchang. Hingga kemarin, Su Pingchang yakin selama ia membawa cukup banyak ahli, ia dapat dengan mudah menghadapi lembah Raja Obat. Namun, setibanya di sana, ia mendapati bahwa penghalang pelindung lembah itu tidak biasa. Ia harus memerintahkan 3 ahli tingkat kesempurnaan agung alam sucinya untuk bergiliran menyerang formasi tersebut. Namun, setelah seharian penuh, formasi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ia sedang dalam suasana hati yang buruk ketika seseorang dari lembah Raja Pengobatan tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan kerjasama. Tawaran yang menguntungkan seperti itu tentu saja tidak mungkin ditolak oleh Su Pingchang, dan dia langsung menyetujuinya. Demikianlah kejadian saat ini terungkap. Mendengar perkataan Zhao Husan, sang master lembah menjadi sangat marah. Zhao Husan, beraninya kau membiarkan serigala masuk ke rumah dan mengkhianati lembah Raja Obat. Dengan dukungan Su Pingchang, Zhao Husan tidak lagi takut pada master lembah. Zhao Husan mencibir dingin. Sudah ku bilang padamu tadi, kalau kau bisa bersekongkol dengan orang luar, kenapa aku tidak? Dan, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini tuan muda keluarga Su dari ibu kota, Su Pingchang. Aku sudah mencapai kesepakatan dengannya. Mulai sekarang, keluarga Su dari ibu kota akan melindungi kita. Dengan dukungan mereka, bahkan klan Budara pun tidak akan berani memperlakukan kita seperti sebelumnya. Ini adalah manfaat yang monumental bagi Medicine King Valley. Sambil memperlihatkan niat membunuh yang dingin di matanya, Zhao Husan menatap Master Lembah, Tetua Agung, dan 3 tetua yang baru saja berpihak pada mereka. Soal kalian, orang-orang bodoh yang keras kepala, maaf, tapi kalian salah pilih. Hari ini, kalian semua mati. Tuan Muda Su, aku akan merepotkan anak buahmu untuk bertindak. Su Pingchang tersenyum tipis. Itu masalah sepele. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Bunuh mereka semua. Mengikuti perintah Su Pingchang, 2 ahli tingkat kesempurnaan agung alam suci di bawah komandonya segera melangkah maju, mengaktifkan gangjin mereka, dan melepaskan pukulan ganas. Pada saat kritis itu, sang master lembah mengulurkan tangannya dan menarik ketiga tetua di sampingnya ke sisinya. Kemudian, dia memukul kursi di belakangnya dengan kekuatan telapak tangan. Seketika, dalam radius 30 meter di sekitar kursi, layar cahaya kemasan berbentuk pilar muncul. Bang! Serangan kedua ahli tingkat kesempurnaan agung alam suci mendarat bersamaan di layar cahaya kemasan, tetapi tampaknya tidak memengaruhi penghalang. Melihat ini, alis Zhao Husan berkerut, dan wajahnya berubah muram. Tidak bagus, Tuan Muda Su, orang tua licik ini benar-benar menempatkan inti formasi pelindung lembah di sini. Formasi pelindung lembah Raja Pengobatan adalah konfigurasi sub-induk. Formasi luar adalah subformasi, sedangkan formasi ini adalah formasi induk. Pertahanan formasi induk setidaknya 5 kali lebih kuat daripada subformasi. Sangat sulit untuk dihancurkan. Mendengar ini, Su Pingchang mencibir dingin. Itu hanyalah cangkang kura-kura. Aku tidak yakin bisa menahan serangan 3 ahli tingkat kesempurnaan agung alam suci. Tetua Huang, Li, dan Chang, aku harus merepotkan kalian untuk memecahkan cangkang kura-kura ini.
Ketiga tetua itu mengangguk. Tidak masalah. Dengan itu, ketiganya mulai menyerang secara bergantian. Sementara itu, di dalam formasi, Tetua Agung dan yang lainnya tampak muram. Tuan Lembah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pembentukan induk mungkin akan bertahan untuk sementara waktu, tetapi jika ini terus berlanjut, kita pada dasarnya akan menjadi sasaran empuk. Wajah Master Lembah berubah tegas saat dia berkata dengan tegas. Jangan panik. Gunakan formasi untuk melemahkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Ketika formasi tidak bisa lagi bertahan, kita akan bergerak. Selagi berbicara, sang guru lembah mengeluarkan 5 pil hitam dari tubuhnya. Melihat pil tersebut, pupil mata para tetua lainnya mengecil tajam. Pil pecahnya darah. Pil ini bahkan lebih canggih daripada pil energi darah dan pil ledakan darah. Satu pil dapat melepaskan semua potensi seniman bela diri secara eksponensial. Ini adalah momen pertahanan terakhir. Kelompok itu terdiam sejenak sebelum masing-masing meminum pil dari tangan Valley Master. Di dalam gudang harta karun obat-obatan di lembah tersebut, Zhou Yu telah berkultivasi di dalam selama lebih dari 3 jam. Alam pemurnian Qi-nya telah mencapai alam puncak bawaan agung sejak lama, tetapi ia belum mampu menerobosnya karena energi spiritualnya tidak mencukupi. Sekarang, dengan energi spiritual yang melimpah yang disediakan oleh gudang obat-obatan, kultivasinya dengan cepat maju ke ambang alam suci. Sementara itu, di luar pintu masuk brankas, Asha dan Yun Feifei sedang mengobrol santai. Tiba-tiba, keduanya secara bersamaan merasakan ledakan energi yang mengerikan muncul dari pintu masuk ruang bawah tanah. Dengan ledakan itu, tanah langsung bergetar. Namun, pada saat itu, rumah batu di atas memancarkan aura suatu formasi dan dengan cepat menstabilkan getaran. Yun Feifei yang tak mampu memahami situasi, menjadi pucat pasi dan segera berdiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Zhou Yu? Asha terkekeh. Saudari Yun, jangan khawatir. Ini pertanda baik. Belum lama ini, ada orang lain yang berkultivasi di sini dan menyebabkan gangguan serupa. Akhirnya, dia berhasil menerobos. Ayah saya bahkan mengatakan orang itu mencapai puncak karir yang luar biasa setelahnya. Mendengar ini, Yun Feifei akhirnya merasa tenang. Keduanya terus duduk di luar sambil mengobrol. Sehari dan 1 malam berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari kedua, merasa agak lelah, keduanya bersandar satu sama lain dan beristirahat. Namun tiba-tiba, ledakan dahsyat bergema dari arah balai sidang. Mengikutinya, gelombang emas menyebar, menyapu seluruh lembah raja pengobatan. Melihat hal itu, ekspresi Asha berubah drastis. Dia berseru dan langsung berlari keluar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.